Bab 14. Ular hitam menghela nafas. Sekarang, dia harus mengatakannya. Dia tidak menunggu Ye Mo bertanya dan hanya menceritakan semua yang dia tahu. Meskipun Black Snake terbatas dalam apa yang dia ketahui, Ye Mo sudah mengerti bahwa Qian Long Tou menculik Ning Qingsui untuk mengancamnya. Adapun caranya, dia tidak tahu. Qian Long Tou, Nanking lagi. Ye Mo lebih marah. Dia berencana membiarkan mereka hidup beberapa hari lagi, tapi sebenarnya dia tidak ingin hidup. Lang Ji akan datang hari ini. Ye Mo berpikir jika dia ingin pergi ke Afrika, maka dia mungkin membutuhkan Lang Ji. Sebelum Black Snake menjawab, Ye Mo mendeteksi Lang Ji dengan indera rohnya. Dia hanya membawa sopir. Ye Mo melambaikan tangannya dan menghentikan ular hitam untuk berbicara lagi. Pintunya setengah tertutup, dan ketika Lang Ji turun, dia langsung masuk ke kamar. Dia berpikir bahwa ular hitam dan yang lainnya harus menunggunya di kamar. Mungkin dia sedang sibuk, jadi dia tidak memikirkan mengapa ular hitam tidak keluar untuk menyambutnya. Ketika Lang Ji memasuki ruangan, dia terkejut karena orang yang duduk di sana tidak lain adalah orang yang paling tidak ingin dia temui. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Ye Mo ada di sini, tetapi dia segera menyadari bahwa rencana mereka terbongkar. Pengemudi yang datang bersama Lang Ji jelas tidak mengenal Ye Mo, tetapi melihat pemandangan itu, dia sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Lang Ji, aku sudah menunggumu. Melihat wajah terkejut Lang Ji, kata Ye Mo dengan lembut. Lang Ji bereaksi dan berkata, bagaimana kabarmu di sini? Ye Mo mengamatinya dan berkata, kamu tidak punya hak untuk bertanya di sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu tidak sopan kepada kakak Lang. Meskipun pengemudi menebak identitas Ye Mo, tapi Ye Mo berani bersikap kasar kepada Lang Ji, jadi dia langsung berteriak. Siapa aku? Ye Mo mengangkat tangannya dan sebuah paku logam telah menembus tenggorokan pengemudi itu. Membunuh karena satu kalimat. Ye Mo memang terlalu sombong. Hati Lang Ji terbakar amarah, tapi dia tahu dia bukan tandingan Ye Mo, jadi dia hanya bisa menekannya. Dia mengerti bahwa di mata Ye Mo, dia tidak berbeda dengan preman kecilnya. Ular hitam dan San Kai tetap menundukkan kepala. Mereka sudah tahu Ye Mo tidak kenal ampun. Dia bahkan tidak pernah berbicara mengapa dia membunuh, tapi dia hanya membunuh jika itu tidak menyenangkannya. Seolah-olah di matanya, hidup bukanlah kehidupan. Ye Mo lebih cocok menjalani kehidupan geng daripada dia. Mengapa kamu menculik Ning Qingsui dan Qi Wanxing? Katakan padaku, dan aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Nada suara Ye Mo polos, tapi kemarahannya tidak kalah dengan kemarahan Lang Ji. Dia sudah menyuruh Lang Ji untuk memperingatkan Qian Long Tou, tapi mereka masih berani menyerangnya. Namun, mereka hanya mengubah sasarannya menjadi orang-orang terdekatnya. Qian Long Tou telah terdaftar oleh Ye Mo sebagai seseorang yang tidak diizinkan hidup lebih lama. Teruslah bermimpi, meskipun aku mati, aku tidak akan mengkhianati ketua, kata Lang Ji penuh kebencian. Mendengar kata-kata Lang Ji, Ye Mo malah senang bukannya marah. Lang Ji tidak mengatakan dia tidak tahu, hanya saja dia tidak mau mengatakannya. Namun, ini bukan masalah bagi Ye Mo. Jika dia ingin Lang Ji berbicara, dia punya 100 cara, tapi dia sudah menjadi kultivator pengumpul Qi tahap 3, jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan seniman bela diri biasa, dia akan benar-benar melakukannya, kehilangan muka. Dia bahkan tidak bertanya 2 kali dan hanya mengangkat tangannya. 3 paku logam beterbangan dan semuanya mengenai kepala Lang Ji. Yang tidak masuk akal adalah pakunya hanya masuk setengahnya, tidak ada darah yang keluar. Setelah Lang Ji tertembak oleh 3 paku, dia langsung menjadi bisu. Sekarang beritahu aku mengapa Qian Long Tou ingin kamu menculik Ning Qingsui dan Qi Wanxing. Suara Ye Mo masih dingin, tapi Lang Ji mengangguk. Mendengar Lang Ji menceritakan rencana Dong Fangxi tanpa meninggalkan detail apapun bahkan bagaimana Zisu dan tuannya pergi, ular hitam dan San Kai hanya merasakan hawa dingin menggigil di punggung mereka. Ini bukan karena rencana Dong Fangxi, tapi karena bahkan orang seperti Lang Ji pun tidak bisa menolak cara Ye Mo. Wajah Ye Mo menjadi lebih buruk. Dong Fangxi ini benar-benar seseorang. Meskipun dia tidak akan takut pada pasukan Qian Long Tou atau dikepung oleh mereka, tapi setelah ini, Ning Qingsui mungkin akan mati. Qi Wanxing juga akan terpengaruh. Dan dengan kepribadiannya, jika sesuatu terjadi pada Qi Wanxing dan Ning Qingsui karena dia pasti akan membantai keluarga Song. Begitu dia melakukan itu, satu-satunya jalan baginya adalah ke luar negeri. Dong Fangxi ini benar-benar seseorang. Dia bahkan tidak bertemu Ye Mo, tapi berdasarkan apa yang dia lakukan, perhitungan Dong Fangxi sempurna. Jika dia tidak memberikan serigala kecil kepada Qi Wanxing atau jika Ning Qingsui tidak bersama Qi Wanxing, maka langkah pertama menuju rencananya akan berhasil. Tapi tidak peduli bagaimana perhitungan Dong Fangxi, dia tidak menyangka Ning Qingsui akan bersama Qi Wanxing dan tidak menyangka Qi Wanxing memiliki sesuatu yang sekuat serigala kecil. Terlebih lagi, dia tidak menyangka hal ini akan diketahui oleh Ye Mo. Tetapi bahkan jika Ye Mo tidak mengetahuinya, mustahil untuk membawa Ning Qingsui dan Qi Wanxing bersama Little Wolf ke sana. Tapi tingkat keberhasilannya sendiri terlalu besar. Dengan kata lain, jika Ning Qingsui tidak berada di Luochang, rencana ini pasti sudah berhasil. Dong Fangxi, orang yang sangat jahat. Ye Mo menyebut nama Dong Fangxi lagi dan memutuskan dia harus membunuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan merasa nyaman. Jika Ye Mo masih tahap kedua sekarang, dia akan menggunakan rencana mereka untuk membuat keluarga Song dan Nanking bertarung lagi, tapi itu tidak diperlukan sekarang. Dia berada di tahap 3 Qi Gathering, jadi dia tidak membutuhkan rencana ini. Dia hanya bisa membawa pertempuran ke pintu mereka. Tidak ada gunanya menunda serangannya ke markas besar Qian Long Tou. Karena Dong Fangxi begitu licik, petunjuk sekecil apapun bisa membuat mereka kabur. Memikirkan hal ini, Ye Mo bertanya, bagaimana caramu kembali setelah berhasil? Saya akan meninggalkan beberapa orang untuk menangani Ye Mo sementara saya membawa anak buah saya kembali ke Mangjiang. Ada penerbangan langsung dari Mangjiang ke Sri Lanka. Dari sana, kami memiliki penerbangan sendiri untuk terbang langsung ke Semenanjung Saina, Lang balasan Ji sangat detail. Ye Mo menghela nafas. Selain dia, orang lain, atau bahkan negara lain manapun tidak akan bisa berbuat apapun terhadap Qian Long Tou. Dia bahkan punya penerbangan sendiri di Sri Lanka. Ini berarti dia bisa memilikinya di tempat lain juga.
Tidak heran dia begitu sombong. Dia memang punya dasar untuk bersikap sombong. Jika itu adalah orang normal, apa yang bisa mereka lakukan terhadap Qianlong Tou meskipun orang itu adalah ahli seni bela diri kuno? Bisakah mereka pergi ke Semenanjung Saina? Ye Mo menoleh dan menatap ular hitam. Jika kita sampai ke Sri Lanka, apakah Anda bisa menemukan pesawat ke Semenanjung Saina? Ular hitam mengangguk. Dia tahu jika dia mengatakan tidak, maka dialah yang akan dibunuh berikutnya. Ye Mo melambaikan tangannya dan ketiga paku itu terbang kembali ke tangannya. Lang Ji sadar kembali, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jelas sekali meskipun dia dikendalikan, dia tetap tahu apa yang dia katakan. Bawa aku ke Semenanjung Saina dan aku bisa melepaskanmu, kata Ye Mo dengan lembut kepada Lang Ji. Lang Ji tampak ragu-ragu, namun dia langsung berkata, bunuh aku tidak akan membawamu ke sana. Jika kamu ingin pergi, ular hitam bisa membawamu. Aku tidak tahu orang macam apa Qianlong Tou itu, tapi aku yakin kamu hanyalah bawahannya, itu saja. Aku tidak tahu bagaimana kamu memasuki Nanking, tapi jika kamu tidak punya banyak kemampuan, seseorang seperti Qianlong Tou tidak akan menerimamu. Melihat Lang Ji tidak terlalu bersikeras menolaknya, dia langsung berpikir untuk menerima Lang Ji. Dia tidak membutuhkan Lang Ji untuk mendengarkannya tetapi hanya ingin seseorang mengendalikan Nanking, bukan Qianlong Tou. Lang Ji memiliki kesetiaan, tapi bukan seseorang yang keras kepala dalam kesetiaan. Melihat mata Lang Ji berkedip ragu-ragu, Ye Mo tahu itu bukan karena kata-katanya menyentuh hati Lang Ji, tapi lebih karena Lang Ji berpikir jika dia mati demi Qianlong Tou seperti ini, akankah Qianlong Tou mengingatnya selama 3 menit. Meski nadanya keras, dia tetap ragu saat diberi kesempatan hidup. Dia memikirkan dirinya sendiri. Meskipun dia telah berada di Nanking selama bertahun-tahun, setiap kali dia mengatakan ingin menggunakan Nanking untuk membantunya membalas dendam, Qianlong Tou hanya mulai membujuknya dan membuatnya menunggu lebih lama. Lalu, dia memikirkan saat ini. Jika dia tidak hanya terluka di tangannya tetapi juga cacat total, bagaimana Qianlong Tou akan memperlakukannya? Dia benar-benar tidak yakin. Tapi mengikuti Qianlong Tou begitu lama, dia tahu kepribadian Qianlong Tou. Satu hal yang pasti, Qianlong Tou tidak akan memberi makan seseorang yang tidak berguna. Melihat Lang Ji merenung, Ye Mo dengan dingin berkata, aku pasti akan membunuh Qianlong Tou. Apakah menurutmu Qianlong Tou bisa lepas dari tanganku? Aku tidak membujukmu. Aku hanya tidak ingin terlalu merepotkan. Setelah aku membunuh Qianlong Tou, aku butuh seseorang untuk mengambil alih Nanking. Kamu hanya lebih cocok, jika kamu tidak mau, aku akan tetap membunuh Qianlong Tou. Hanya saja kamu tidak akan mengambil alih Nanking. Petik 2. Apa? Lang Ji memandang Ye Mo dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa Ye Mo benar-benar mengatakan dia akan mengendalikan Nanking. Itu hampir seperti menjadi seorang kaisar. Dan, aku bahkan bisa menyembuhkan tanganmu. Orang lain tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bukan berarti aku tidak bisa, kata Ye Mo sekali lagi. Dia tidak mengetahui karakter Qianlong Tou dan tidak memiliki cara yang baik untuk membujuk Lang Ji. Jika Lang Ji tetap menolak, maka dia tidak akan membuang waktu dan langsung membunuhnya. Oke, aku setuju. Namun, aku punya satu syarat. Lang Ji tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata. Bicaralah, kata Ye Mo dengan lembut. Lang Ji memandang ke arah ular hitam dan San Kai sampai rambut mereka kusut sebelum berkata, meskipun aku tahu bahwa Qianlong Tou hanya memanfaatkanku untuk bekerja untuknya, dia masih menyelamatkanku sebelumnya. Aku tidak ingin melawannya, jadi aku tidak bisa membantumu melawannya, meskipun itu hanya membawamu ke markas Nanking. Ye Mo mencibir. Apakah menurutmu aku membutuhkan bantuanmu untuk membunuh Qianlong Tou? Jika kamu benar-benar tidak ingin menjadi pemimpin baru Nanking, maka aku dapat mengabulkan permintaanmu. Dia merasa Lang Ji tidak punya hak untuk berdebat dengannya. Lang Ji tahu bahwa Qianlong Tou memanfaatkannya, tapi dia masih tidak bisa mengeraskan hatinya untuk menyerangnya. Artinya dia memang setia, tapi bukan orang yang bisa melakukan hal-hal besar. Saya bisa membawa Anda ke Semenanjung Saina, tapi saya tidak akan berpartisipasi dalam hal lain. Melihat Ye Mo tidak senang, Lang Ji tahu permintaannya tidak masuk akal. Dia ingin menjadi bos tetapi tidak mau berusaha apapun. Namun Ye Mo berkata, jika Anda tidak dapat menunjukkan keputusan Anda, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh Qianlong Tou, tapi aku ingin kamu membawaku ke markas Nanking. Begitu aku melihat Qianlong Tou, bukannya aku tidak bisa masuk, tapi aku butuh janji kesetiaanmu. Kamu harus melakukannya. Jika kamu masih takut, maka aku tidak berguna bagimu. Meskipun dia mengatakan hal seperti itu, Ye Mo juga tahu sulit menemukan seseorang untuk menggantikan Qianlong Tou. Paling tidak, orang ini perlu memiliki kekuasaan dan status tertentu di Nanking. Kalau tidak, bahkan jika dia menemukan orang lain, begitu dia meninggalkan Nanking, orang itu akan segera mati. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Lang Ji akhirnya mengambil keputusan, oke, tapi saya tidak akan menyerang. Ye Mo tersenyum. Dia tahu Lang Ji akan setuju. Meskipun orang seperti ini setia, dia tidak menganggap nyawa Qianlong Tou lebih penting daripada nyawanya sendiri. Melihat Lang Ji setuju, ular hitam menggigil. Selanjutnya, Ye Mo mungkin akan membunuhnya. Dengan Lang Ji yang menunjukkan jalannya, Ye Mo tidak membutuhkannya. Memikirkan hal ini, ular hitam segera membungkuk kepada Ye Mo dan berkata, Saudara Ye, San Kai dan saya ingin berada di bawah kepemimpinan Saudara Lang, mohon kabulkan keinginan kami Saudara Ye dan biarkan kami pergi. Mendengar perkataan ular hitam, San Kai pun bergegas maju dan membungkuk. Ye Mo mengira ular hitam ini cukup cerdas. Dia tidak memohon untuk nyawanya melainkan mengatakan dia ingin bekerja untuk Lang Ji. Dapat dilihat bahwa dia sangat memahami situasinya. Dia memohon untuk bertahan hidup dan berkata dia akan bekerja untuk Lang Ji karena Lang Ji adalah penerus Nanking yang ditunjuk oleh Ye Mo. Mereka hanya akan memiliki kehidupan yang baik jika mereka bekerja untuknya. Ye Mo berpikir akan jauh lebih baik jika Black Snake bisa menjadi bos baru untuk Nanking, tapi dia tidak punya cara untuk mengangkatnya ke sana. Bagaimanapun, level ular hitam di Nanking terlalu rendah. Lang Ji merasa aneh bahwa ular hitam dan San Kai berjanji setia kepadanya di depan Ye Mo, tapi dia mengerti bahwa mereka berusaha untuk tetap hidup.
Semenanjung Saina, Qiang Longtou dan Dong Fangxi, Wu Qiang dan Li Sandao sedang mendiskusikan berbagai hal dengan cemas di ruang rapat. Namun, selain keempat orang itu, ada beberapa anggota Nanking lainnya. Itu karena beberapa hari ini, Lang Ji tidak melaporkan apapun. Mereka bahkan mendengar berita bahwa Ning Qingsui masih di Luochang dan tidak dibawa pergi. Karena Ning Qingsui tidak dibawa pergi, mengapa Lang Ji tidak melapor kembali? Ketua, apakah terjadi sesuatu pada Lang Ji? Li Sandao tiba-tiba bertanya. Dong Fangxi mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Dia berpikir bagaimana sesuatu bisa terjadi pada Lang Ji. Bahkan jika Qi Wanxing berasal dari militer, tidak mungkin dia membunuh atau menangkap Lang Ji. Qian Longtou juga mengerutkan kening dan berkata setelah beberapa saat, mungkin Lang Ji perlu membuat rencana lain. Lagi pula, hal semacam ini hanya bisa dilakukan satu kali saja. Dan melihat tidak ada reaksi dari Ning Qingsui dan Qi Wanxing, mereka mungkin belum mengambil tindakan. Tepat ketika Qian Longtou menyelesaikan kata-katanya, telepon berbunyi. Telepon yang bisa menjangkau ke sini jelas penting. Qian Longtou memberi isyarat agar Dong Fangxi menjawab panggilan tersebut. Dong Fangxi mengangkat telepon tetapi laporan dari panggilan tersebut membuatnya berkeringat dingin. Karena Lang Ji tidak punya kabar, Dong Fangxi mengirim pengintai ke Luochang lagi. Ayah Qi Wanxing, Qi Yujun, sangat marah dan mengerahkan seluruh kepolisian Luochang untuk menemukan penyerang Qi Wanxing. Dikatakan bahwa hal ini bahkan membuat militer waspada. Bukan hanya Luochang tetapi juga tempat-tempat di sekitar Luochang di mana terdapat kepolisian dan militer yang mapan. Dong Fangxi meletakkan teleponnya dan merasakan punggungnya dingin. Dia baru saja menerima kabar bahwa Qi Wanxing dan Ning Qingsui baik-baik saja, dan sekarang dia menerima kabar tentang Qi Yujun yang melakukan pencarian lengkap di Luochang. Dong Fangxi tahu bahwa Lang Ji tidak hanya menyerang, tapi dia juga gagal. Namun, dia bahkan tidak mengirim kabar kembali dan orang-orang yang pergi bersamanya juga tidak kembali. Ini adalah hal yang aneh. Dengan kemampuan Lang Ji, bahkan jika dia mati, dia akan dapat menemukan cara untuk mengirim pesan kembali. Sekarang tidak ada pesan yang diterima, apa maksudnya? Itu berarti Lang Ji telah mengkhianati Qian Longtou. Hanya Ye Mo yang akan menyebabkan Lang Ji berani mengkhianati Qian Longtou, dan dia yakin Ye Mo memiliki kemampuan untuk membunuh Qian Longtou. Jika tidak, meskipun Lang Ji meninggal, dia tidak akan mengkhianati Qian Longtou. Terakhir kali, Lang Ji melaporkan bahwa Ye Mo akan datang ke Saina untuk membalas dendam, dan dalam rekaman yang dibawanya kembali, Ye Mo mengatakan itu. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Ye Mo benar-benar datang. Sepertinya dia meremehkan Ye Mo. Tidak peduli bagaimana dia tahu tentang misi Lang Ji kali ini, hanya ada kematian yang menunggu Qian Longtou. Untuk seseorang seperti Ye Mo, dia tidak akan datang ke Saina sendirian jika dia tidak yakin bisa membunuh Qian Longtou. Tapi bagaimana Ye Mo bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Di mata Lang Ji, dia bahkan bisa menebas Saina. Meskipun Dong Fangxi tidak mempercayai penilaian Lang Ji dan bahkan tidak percaya Ye Mo bisa bertarung sendirian di markas Nanking, dia selalu menjadi orang yang berhati-hati. Jika Lang Ji mengkhianati dan membawa Ye Mo masuk, maka markas besar akan menjadi lelucon. Ditambah lagi, Ye Mo bisa menjadi tidak terlihat. Dia lebih percaya sesuatu itu benar daripada mengujinya dengan hidupnya. Ditambah lagi, ada satu hal yang tidak dia ucapkan terakhir kali dari video tersebut. Dia mengatakan bahwa Ye Mo mungkin menggunakan bahan yang mudah terbakar, tetapi dia tidak mengatakan Ye Mo menggunakan isyarat tangan sebelum menembakkan bola api. Dan ada juga hal lain yang tidak dia katakan. Itu adalah Ye Mo yang mengiris lengan Zisu di udara. Hal ini jelas tidak dapat dijelaskan dengan teknologi tinggi. Ditambah lagi, dia belum pernah melihat artefak tembus pandang yang dia katakan sendiri. Itu semua hanya dugaan. Dia hanya mengatakan itu agar Qian Longtou tidak kehilangan kemauan bertarungnya. Jika Ye Mo benar-benar datang ke Saina dan menangkap Lang Ji, maka terakhir kali, satu-satunya alasan dia mempertahankan nyawa Lang Ji adalah agar Qian Longtou kehilangan kemauan bertarungnya. Jika itu masalahnya, maka Ye Mo ini memang menakutkan. Orang yang menakutkan tidak akan menakutkan setelah dibunuh, tapi karena dia bahkan tidak bisa membunuh Ye Mo dengan taktiknya, maka itu terlalu menakutkan. Memikirkan hal ini, Dong Fangxi ingin lari. Tapi semua pemikiran ini terlintas di benak Dong Fangxi seperti kilatan, dan wajahnya masih normal. Saudara Dong Fan, teleponnya tadi, Qian Longtou melihat Dong Fangxi menjawab telepon dan tenggelam dalam kontemplasi jadi dia bertanya. Timur Si tersenyum. Jangan khawatir, saudaraku, telepon tadi memang dari Lang Ji. Dia bilang dia ingin menyerang besok malam. Namun, dia memberitahuku rencananya, dan aku merasa ada beberapa celah jadi aku menyuruhnya menunggu teleponku. Saya akan membuat rencananya sekarang dan melaporkannya kepada Anda nanti, oke? Qian Longtou melambaikan tangannya. Lakukan saja, dan kamu tidak perlu melapor padaku. Buat pengaturan saja dan hubungi Lang Ji secara langsung. Namun, katakan padanya untuk melaporkan semuanya tepat waktu, apapun yang terjadi mulai sekarang. Baiklah, saudaraku, aku pergi dulu. Kemudian, Dong Fangxi tersenyum dan mengangguk pada Wu Qiang dan Li San sebelum keluar. Ketua, mengapa Dong Fang tidak mengatakan mengapa Lang Ji tidak menghubungi? Beberapa orang terus berbicara, dan ketika Qian Longtou memutuskan untuk mengakhiri pertemuan, Li Sandao tiba-tiba berkata. Qian Longtou linglung saat memikirkannya. Memang benar, Lang Ji sudah berhari-hari tidak menghubunginya. Sejak dia menelepon, dia harus mengatakan mengapa dia tidak menghubungi. Mengapa Dong Fangxi tidak mengatakannya? Qian Longtou tanpa sadar berkata, mungkin saudara Dong Fang tidak memperhatikannya. Namun, dia kemudian berpikir bahwa mereka hanya membicarakannya, jadi bagaimana mungkin Dong Fangxi melupakannya? Bahkan Wu Qiang merasa tindakan Dong Fangxi aneh. Ia jarang berbicara dalam rapat, namun kali ini, ia juga berbicara, ketua, sebelumnya, taktik penasihat oriental mudah dilakukan. Dia biasanya membuatnya saat rapat berlangsung, tetapi mengapa dia harus pergi dan kali ini melakukannya? Dengan peringatan Wu Qiang, pikiran Qian Longtou tiba-tiba tersentak, dan dia langsung teringat perilaku Dong Fangxi yang biasa dan kehati-hatiannya. Dia memang agak aneh hari ini. Baginya, menculik dua wanita adalah masalah kecil, jadi mengapa dia perlu pergi dan berpikir? Ini tidak masuk akal.
Memikirkan hal ini, Qian Longtou berkata, segera periksa siapa yang menelepon tadi. Hasilnya keluar dalam waktu kurang dari 1 menit. Panggilan itu bukan dilakukan oleh Lang Ji, melainkan oleh pengintai yang dikirim ke Luo Chang. Tidak bagus, mendengar berita ini, Qian Longtou segera mengetahui ada yang tidak beres. Dong Fangxi berani menipunya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bawalah Dong Fangxi ke sini segera. Kemudian, dia menambahkan, mati dari hidup. Segera, seorang tentara menyerbu masuk dan melaporkan, beberapa menit lagi, penasihat Dong Fang telah pergi melalui helikopter. Mengenai kemana dia pergi, kami belum tahu. Apa? Wajah Qian Longtou pucat. Ia tidak menyangka kalau Dong Fangxi benar-benar berani kabur. Dia merencanakan lebih dari 90% taktik untuk Nanking, dan dia tahu segalanya tentang Nanking. Dong Fangxi ini hampir seperti orang kedua dari Nanking, tapi dia benar-benar melarikan diri. Wajah Qian Longtou terus berubah, tapi dia akhirnya tenang. Dia tahu betul kebijaksanaan Dong Fangxi. Jika dia bisa mengkhianatinya dan melarikan diri, itu berarti Dong Fangxi tidak lagi memiliki harapan padanya. Tapi dia masih memiliki pasukan sebanyak 2.000 orang, bukankah itu cukup untuk Ye Mo saja? Namun, Qian Longtou masih waras. Dia langsung berpikir bahwa taktik Dong Fangxi jarang gagal. Bahkan sudut pandangnya sebagian besar benar. Apakah dia harus pergi? Dong Fangxi bisa lari, tapi kemana dia bisa pergi? Tempat apa yang lebih aman dari Sai Na baginya? Tiba-tiba, dia merasa kendalinya tidak cukup kuat. Ada terlalu banyak celah dalam rantai komando. Jika seseorang perlu menghubunginya sebelum menggunakan helikopter, maka Dong Fangxi tidak akan bisa melarikan diri juga. Selain itu, ia menemukan bahwa beberapa orang kepercayaannya tidak perlu dilaporkan untuk masuk. Ini juga merupakan celah. Dong Fangxi adalah penasihatnya. Tidak mungkin dia tidak mengetahui celah ini, tapi dia tidak pernah mengingatkannya. Ini berarti dia sudah bersiap untuk lari sejak lama. Bagus, Dong Fangxi, meskipun aku melihat ke seluruh dunia, aku akan menangkapmu kembali. Qian Longtou berkata dengan gigi terkatup sambil memukul meja. Tidak, aku ingin melihat berapa banyak kepala dan tangan yang dimiliki Ye Mo ini yang bahkan memaksa Dong Fangxi untuk mengkhianatiku. Seseorang menyelidiki isi panggilan itu. Saya akan menangkap Ye Mo ini. Saya akan memberitahu dia bahwa saya, Qian Baihe, belum menua. Qian Longtou sama sekali tidak merasakan sakit di tangannya dan berteriak sekali lagi. Tidak perlu, aku sudah di sini, suara polos Ye Mo terdengar di ruang pertemuan. Suara Qian Longtou tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke pintu dengan heran. Dia memiliki beberapa tingkat penjaga, jadi bagaimana Ye Mo menghubunginya tanpa suara? Segera, dia melihat Lang Ji dan wajahnya menjadi hijau kembali. Lang Ji, kamu binatang yang tidak berperasaan, kamu juga berani mengkhianatiku. Saya akan membunuhmu. Qian Longtou hendak meraih senjatanya, tetapi dalam keheranannya, dia mendapati pergelangan tangannya tidak bisa bergerak lagi. Warna merah darah menyebar di sana, namun dia bahkan tidak merasakan sakit. Paku logam para legenda. Lang Ji tidak mengatakan apapun. Qian Longtou melihat pergelangan tangannya tertembak paku logam dan jantungnya menjadi dingin. Dia tahu dia sudah pergi hari ini, tapi dia tidak mengira Ye Mo akan sekuat ini. Dia bisa datang ke depannya tanpa dia sadari sama sekali. Ini terlalu tidak masuk akal. Bahkan dengan bantuan Lang Ji tidak bisa membawa orang asing ke wilayahnya. Apakah tembus pandangnya itu nyata? Qian Longtou telah tenang dan dia perlahan menatap Lang Ji dan kemudian Wu Qiang. Dia tahu satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk hidup adalah Wu Qiang menahan Ye Mo di sana, atau mungkin membuat Lang Ji berbalik arah lagi. Namun, seorang remaja berusia 20-an datang berlari dan bahkan tidak peduli dengan Qian Longtou karena dia adalah orang dekat Lang Ji, seseorang yang dibawa Lang Ji ke Nanking setelah dia bergabung. Dia memberikan surat kepada Lang Ji, yang berbunyi, sebelum penasihat Dong Fang pergi, dia memintaku untuk memberikan ini kepadamu, dengan mengatakan bahwa ini dapat menyelamatkan hidupmu. Lang Ji segera membuka surat itu dan hanya ada satu baris kata, ketika Anda dikepung dan diserang di Makau bertahun-tahun yang lalu, itu direncanakan oleh Qian Longtou. Wajah Lang Ji langsung berubah. Dia tidak menyangka bahwa Qian Longtou, yang selama ini sangat dia setiai, akan menggunakan cara seperti ini. Lucu bagaimana dia masih bekerja dengan hidupnya selama lebih dari 1 dekade. Dia lebih buruk dari babi. Pantas saja setiap kali dia mengatakan ingin memusnahkan musuhnya, Qian Longtou hanya mengatakan bahwa waktunya belum siap. Jadi ini dia. Pantas saja saat ia melarikan diri, ia kebetulan bertemu Qian Longtou di Makau. Ini bukanlah suatu kebetulan, Qian Longtou suka berjudi, tapi dia tidak akan pernah pergi ke Makau untuk berjudi. Saat pertama kali bekerja untuk Qian Longtou, Nanking tidak sebesar sekarang. Dapat dikatakan bahwa ada banyak pekerjaan darinya di Nanking. Bisa dibayangkan Qian Longtou mendengar namanya. Meskipun Lang Ji menyinggung seseorang yang kuat dan lari ke Makau, dia tetap menggunakan cara agar Lang Ji bekerja untuknya. Lang Ji tidak bisa memikirkan mengapa penasihat Qian Longtou memberinya petunjuk ini, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia baru saja meremas kertas itu dan melemparkannya ke Qian Longtou. Qian Baihe, tidak heran kamu selalu menunda balas dendamku. Itu dilakukan sendiri. Cek, dan aku masih mengatakan bahwa aku berhutang budi padamu. Aku sendiri yang akan membunuhmu hari ini. Ye Mo tidak melihat surat itu tapi dia bisa melihat dari ekspresi marah Lang Ji bahwa Qian Longtou sepertinya telah menipunya. Dia berpikir apakah dia harus membunuh Lang Ji setelah dia selesai dengan barang-barangnya, tapi sekarang, sepertinya tidak terburu-buru. Mungkin Lang Ji lebih berguna. Melihat Lang Ji menyerang Qian Longtou, Li Sandao segera menghentikan Lang Ji. Lang Ji, kamu terluka sekarang, kamu bukan tandinganku, aku tidak ingin menyerang saudaraku. Saudaraku, pergilah. Qian Longtou menikamku dari belakang agar aku bekerja untuknya, dan aku benar-benar mengira dia secara kebetulan menyelamatkanku. Li San, apakah kamu juga ditipu oleh bajingan sepertiku ini? Lang Ji sangat marah. Namun Li Sandao menggelengkan kepalanya. Ketua memang menyelamatkan hidup saya. Aku tidak akan membiarkanmu menyerang. Li Sandao sangat jelas tentang bagaimana Qian Longtou memperlakukannya.
Saat dia mengemis di jalanan, jika Qian Longtou tidak membawanya pergi, dia akan mati kelaparan. Dia bersumpah dia akan mengabdi pada ketua seumur hidupnya. Namun, karakternya agak canggung, dan ada banyak hal yang tidak dapat dia lakukan. Meskipun dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Qian Longtou, dia hanya bisa membantu memimpin pasukan Qian Longtou, namun, dia tidak memerlukan kebijaksanaan Dong Fangxi untuk memimpin pasukan sewaan. Ye Mo menyaksikan Lang Ji dan Li Sandao mulai berkelahi. Mereka sebenarnya berimbang. Sepertinya Li Sandao ini lumayan. Mata Wu Qiang menoleh. Dia tidak akan setia pada Qian Longtou, tapi dia masih perlu menguji Ye Mo. Meski dia merasa dirinya bukan tandingan Xian Daois, namun dia merasa dirinya tidak jauh dari itu. Bagaimanapun, usianya baru sekitar 30-an, sementara Ye Mo ini tampak lebih muda darinya. Dia tidak percaya semua orang mempunyai nasib yang sama dengannya. Ketika dia berumur 10 tahun, dia bertemu dengan seorang master di Miao Jiang. Dia telah berlatih seni bela diri selama 26 tahun, dan bekerja sangat keras. Dia tidak akan terganggu karena hal lain. Dia mencintai wanita, tapi untuk seni bela diri, dia bahkan bisa menahan diri untuk tidak tidur dengannya selama 3 tahun. Dia tidak percaya bahwa Ye Mo, yang baru berusia 20 tahun, bisa menjadi tandingannya. Saya Wu Qiang, meskipun aku tahu kamu memiliki beberapa senjata atau artefak yang kuat, tapi aku masih ingin mencoba apakah kamu benar-benar sekuat yang mereka katakan. Wu Qiang tersenyum tipis dan berkata. Tapi sebelum dia selesai, kakinya sudah ditendang. Seluruh kekuatan Wu Qiang ada di kakinya, namun gerakan pembunuhannya tidak ada di kakinya. Tidak ada yang tahu langkah pembunuhannya karena mereka yang mengetahuinya sudah mati. Meskipun dia baru saja bertarung dengan Xian Daois selama beberapa ronde, itu hanyalah pertarungan uji coba, jadi dia tidak pernah menggunakan gerakan membunuhnya. Angin yang dibawa oleh kakinya memiliki ritme. Selain Ye Mo, tidak ada yang bisa merasakannya, tapi begitu Wu Qiang menyerang, Ye Mo tahu dia jauh lebih kuat dari Lang Ji. Untuk seseorang seperti Wu Qiang, ketidaktampakannya tidak ada gunanya karena dia hanya tahap 3 Qi Gathering. Jika dia menjadi tidak terlihat dan menggunakan Qi-nya, maka Wu Qiang akan merasakannya. Namun, tembus pandang tanpa Qi dan niat membunuh tidak memiliki efek menyerang. Terlebih lagi, Ye Mo ingin menguji seberapa kuat para master di sini, jadi dia juga mengusirnya. Melihat Ye Mo benar-benar menendang kakinya, Wu Qiang melonjak kegirangan. Bahkan ketika Xiao Daois bertarung dengannya, dia tidak berani menggunakan kakinya untuk berbenturan dengannya. Ye Mo ini sangat naif, dia pasti akan mematahkan kakinya. Bang, bang, bang. Setelah beberapa suara bentrok, Ye Mo hanya merasakan tulang kakinya sedikit sakit, tapi dia berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang seniman bela diri biasa melatih kakinya sedemikian rupa. Wu Qiang mundur beberapa langkah. Meskipun kakinya tidak patah, tetapi rasa sakit yang menusuk tulang itu hampir membuatnya berteriak. Dia menatap Ye Mo dengan kaget. Itu hanya benturan cepat, tetapi dia sudah menendang lebih dari 20 kali. Namun, Ye Mo bahkan tidak bergerak dan hanya menggunakan kakinya untuk menendangnya. Dia tidak pernah menyangka kakinya akan ditendang hingga kesakitan oleh orang lain. Dia sudah menghabiskan lebih dari 20 tahun melatih kakinya. Bahkan jika Ye Mo berlatih di dalam rahim ibunya, dia tidak bisa melatih kakinya menjadi lebih kuat dari kakinya. Saat Ye Mo mengerahkan Qi-nya, rasa sakitnya hilang. Kaki Wu Qiang sekuat ini. Ini sangat di luar dugaan Ye Mo, tapi Ye Mo tidak ingin membuang waktu. Dia melemparkan paku logam dengan santai. Iklan oleh Pub Future. Denting. Hampir pada saat yang sama Ye Mo menembakkan paku, cahaya putih menyala di lengan Wu Qiang, dan paku itu tersumbat. Namun, Wu Qiang terhuyung mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. Ye Mo kaget. Ini adalah pertama kalinya paku logamnya diblokir. Wu Qiang lebih terkejut ketika dia diusir oleh Ye Mo, dia tetap memperhatikan apakah Ye Mo akan menembakkan paku. Dia sudah melihatnya sekali ketika Ye Mo menyerang Qian Longtou. Meski dia memusatkan seluruh perhatiannya, paku logam itu masih hampir mengenainya. Jika dia tidak memiliki jurus mematikan itu, maka dia mungkin sudah mati. Dia tidak mengira gerakan membunuhnya hanya untuk memblokir satu paku darinya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyerang Ye Mo. Ye Mo ini luar biasa kuat, jauh lebih kuat dari yang dia duga. Meskipun dia bahkan belum menggunakan 10% kekuatan kakinya, tapi dia tahu dia bukan tandingan Ye Mo. Jika keadaan terus seperti ini, kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menantinya. Pergi, dia harus pergi sekarang. Ye Mo melihat paku logamnya sebenarnya diblokir oleh Wu Qiang dan merasa terkejut. Meski tidak secepat peluru, namun jaraknya tidak terlalu jauh. Namun, itu masih diblokir oleh Wu Qiang. Tiba-tiba, cahaya putih dari lengan Wu Qiang menyala sekali lagi. Cahaya putih terbagi menjadi lebih dari 10 sinar yang menyatu menuju Ye Mo. Bahkan Ye Mo merasa sedikit terancam. Meskipun cahaya putih Wu Qiang sangat cepat, tidak ada tempat untuk bersembunyi di bawah indera roh Ye Mo. Itu adalah pisau kecil. Dia tidak mengira pisau itu bisa terbelah menjadi begitu banyak bilah putih. Tampaknya pisau itu dibuat secara khusus. Mungkin ini adalah langkah pembunuhannya. Ye Mo mengangkat kedua tangannya saat Qi-nya melonjak. Bilah putih ini semuanya ditutupi oleh Qi di depannya. Bang, pada saat yang sama, Wu Qiang berlari ke dekat jendela. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menendang dan hanya membenturkan kepalanya. Ye Mo mencibir, dan cahaya putih di tangannya dilemparkan kembali ke Wu Qiang. Wu Qiang terbatuk tapi segera menghilang. Namun, Ye Mo tidak khawatir. Dia tahu bahwa pedang yang dia lemparkan ke belakang telah mengenai kaki Wu Qiang di beberapa tempat. Tidak peduli seberapa kuat kaki Wu Qiang, bilahnya tetap akan mematahkan tendonnya. Meskipun Wu Qiang telah melarikan diri di luar jangkauan indera rohnya, Ye Mo tidak peduli. Bilah yang ditembakkan Ye Mo tidak hanya memotong tendon kaki Wu Qiang, tetapi juga secara bertahap menghilangkan kekuatan hidup di kakinya. Dengan kata lain, meskipun Wu Qiang lolos, kakinya akan cacat. Untuk seseorang yang memiliki seluruh kekuatannya di kakinya, Ye Mo tidak mau peduli setelah kakinya melemah. Dia hanya menatap Qian Longtou. Qian Longtou tidak memiliki kekuatan Wu Qiang untuk menembus jendela.
Lang Ji telah menghajar Li Sandao hingga jatuh tetapi tidak membunuhnya. Pada saat ini, Lang Ji lebih ingin membunuh Qian Long Tou daripada Ye Mo. Bahkan beberapa anggota Nanking lainnya dalam pertemuan itu juga dibunuh oleh Lang Ji. Qian Long Tou menatap Ye Mo dengan wajah pucat dan berkata setelah beberapa saat, jika bukan karena Lang Ji, pengkhianat ini, aku memiliki pasukan beberapa ribu orang. Apakah aku akan takut padamu? Ye Mo berjalan beberapa langkah dan duduk. Tidak ada gunanya mengerahkan pasukanmu untuk melawanku. Itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kematian. Apa kamu pikir kamu bisa menjebakku di laut? Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Bagiku, pasukanmu tidak berbeda dengan beberapa ayam dan anjing. Awalnya aku berencana agar kamu hidup beberapa hari ekstra, tapi aku tidak menyangka kamu akan mencari kematian. Kamu berani mencari masalah denganku lagi. Lalu Ye Mo menggelengkan kepalanya. Lang Ji menatap Qian Long Tou dengan kebencian. Jika Ye Mo tidak ada di sini, dia pasti sudah menuntutnya. Tapi bagi Ye Mo, dia memiliki ketakutan yang mendalam. Dia tahu tidak peduli siapa dia, Ye Mo bisa membunuhnya semudah membunuh seekor semut. Qian Long Tou tersentak dan tiba-tiba merasa seperti dia telah menemui ujung jalannya. Mungkin dia terlihat mulia, tapi orang yang benar-benar melakukan apa yang dia inginkan di Nanking adalah Dong Fangxi. Dia melakukan banyak hal setelah mendengarkan kata-kata Dong Fangxi. Jika bukan karena rencananya, mungkin dia benar-benar takut dengan berita yang dibawa kembali oleh Lang Ji. Atau mungkin bahkan jika Dong Fangxi membujuknya untuk lari, dia tidak akan mempercayai kata-katanya. Qian Long Tou menyesal menantang Ye Mo, tapi semuanya sudah terlambat sekarang. Saat ini, dia lebih ingin membunuh Dong Fangxi daripada Ye Mo, tapi dia tahu Ye Mo tidak akan membiarkannya pergi. Jika kamu melepaskanku, aku bersedia memuaskanmu dengan seluruh kekayaanku. Saya dibutakan dan berani menantang Anda. Aku hanya ingin membunuh Dong Fangxi yang mengkhianatiku dan pergi. Jika ada obat penyesalan, Qian Long Tou lebih suka menjadi kura-kura daripada bertindak melawan Ye Mo. Dia tidak pernah berharap dunia memiliki seseorang yang mengerikan seperti Ye Mo. Bahkan orang-orang dari seni bela diri kuno tidak akan begitu sombong ketika menghadapinya, tentara. Xian Tao cukup kuat dan bahkan mungkin setara dengan Ye Mo, tapi dia tidak berani melakukan apapun padanya. Meskipun dia juga tidak bisa melakukan apapun pada Xian Daois, dia masih memiliki kekuatan untuk menangkisnya. Tapi menghadapi Ye Mo, dia menyadari mungkin bahkan Xian Daois bukan tandingannya kecuali Xian Daois bisa melakukan terobosan. Mendengar kata-kata Qian Long Tou, hati Ye Mo tergerak. Dia tidak akan membiarkan Qian Long Tou pergi, tapi dia memikirkan hal lain. Nanking ini memiliki kekuatan dan kekayaan yang besar. Jika dia bisa menggunakannya untuk membantunya menemukan rumput roh, itu bagus sekali. Terlebih lagi, orang yang bisa dia gunakan saat ini hanyalah Lang Ji. Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah Lang Ji dan berkata, lakukan apa yang perlu kamu lakukan, setelah itu, aku perlu bicara denganmu. Lang Ji sudah lama menunggu. Sekarang setelah Ye Mo menelepon, dia tidak ragu sama sekali dan menendang. Qian Long Tou tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mati di bawah kaki orang kepercayaannya, Lang Ji. Sebelum dia meninggal, bahkan orang yang dia pikir paling bisa dia percayai, Dong Fangxi, mengkhianatinya. Melihat Lang Ji membunuh Qian Long Tou, Ye Mo memandang Li Sandao. Dia tidak bertanya pada Lang Ji bagaimana cara menghadapinya. Meskipun Lang Ji diterima oleh Ye Mo dan dia juga salah satu pembangkit tenaga listrik Nanking, tidak akan mudah baginya untuk menstabilkan pemerintahannya. Menurut pendapat Ye Mo, Lang Ji seharusnya tidak membunuh beberapa orang tua ini dalam pertemuan itu. Sebaliknya, dia seharusnya membuat mereka menyerah. Tapi sejak Lang Ji membunuh mereka, Ye Mo tidak peduli. Cara meraih kekuasaan adalah masalah Lang Ji, bukan masalah Ye Mo. Sedangkan untuk pertempuran internal, dia tidak peduli jika Lang Ji terbunuh. Nanking termasuk Lang Ji bukanlah orang baik. Jadi bagaimana jika mereka mati? Semakin banyak mereka bertarung, semakin banyak yang mati, semakin baik. Tapi apapun yang mereka lakukan, selama mereka tidak mengganggunya, dia tidak akan peduli dengan mereka. Saudaraku Ye, tolong beri aku perintah, hidupku adalah milikmu mulai sekarang. Setelah membunuh Qian Long Tou, Lang Ji tiba-tiba merasakan kesuraman di hatinya menghilang. Tentu saja, Ye Mo tidak akan mempercayai kata-kata Lang Ji. Bagi orang-orang seperti dia, nyawa mereka sendiri adalah yang paling berarti. Ye Mo hanya mencibir ke dalam ketika Lang Ji mengucapkan kata-kata itu. Namun, dia yakin Lang Ji tidak lagi berani memburunya atau apapun. Jika dia melakukannya, maka dia akan kembali dan mengirimnya ke neraka. Setelah kamu selesai menangani hal-hal ini, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan, tapi aku belum menyelesaikannya. Saya akan segera ke Beijing. Ketika saya kembali, kami akan pergi ke rumah itu dan memberitahu Anda hal-hal yang saya ingin Anda lakukan. Jika Anda bisa melakukannya dengan baik, saya tidak keberatan menyembuhkan tangan Anda. Jika saya tidak puas, jangan harap saya mentraktir Anda, kata Ye Mo dengan lembut. Dia tidak akan membantu Lang Ji meningkatkan kekuatannya dan merawat tangannya tanpa alasan. Bahkan jika dia harus merawat tangannya, itu akan tergantung pada seberapa besar bantuan Lang Ji padanya. Lang Ji hanya bisa mengangguk setuju. Oke, kamu perlu mengatur Nanking sekarang, aku tidak akan mengaturnya. Lakukan sesukamu, aku pergi. Setelah itu, Ye Mo berbalik dan pergi. Mengenai apakah Lang Ji benar-benar bisa mengendalikan Nanking, itu urusannya. Tentu saja, Lang Ji tahu Ye Mo sedang menguji kemampuannya. Jika dia benar-benar tidak bisa mengendalikan Nanking, maka bagi Ye Mo, dia tidak akan berharga. Meskipun dia tahu ide Ye Mo, Lang Ji tidak berani membantah. Dia segera menyuruh Black Snake untuk mengirim Ye Mo ke bandara. Tentu saja, Qi Yujun tidak mendapatkan hasil apapun dalam penyelidikan di Luochang. Tidak hanya pasukan Nanking yang menghilang, bahkan pasukan Metal River pun sepertinya mengetahui sesuatu sedang terjadi di Luochang dan pergi. Tapi tanpa diduga, Ning Qingsui, yang awalnya berencana untuk pergi, tetap tinggal. Meskipun Qi Wanxing tidak tahu alasannya, dia tidak ingin Ning Qingsui pergi. Jika dia sendirian, dia hanya bisa kembali ke militer. Hidup ini terlalu menyiksa baginya. Qingsui, menurutmu siapa yang mencoba menangkap kita berdua? Qi Wanxing percaya itu mungkin ada hubungannya dengan Ye Mo, tapi dia tidak terlalu yakin.
Ning Qingsui berpikir dan berkata dengan pasti, itu seharusnya karena Ye Mo karena kami berdua memiliki hubungan keluarga dengannya. Orang-orang ini mungkin ingin menangkap kita untuk mengancamnya. Iklan oleh Pub Future. Jadi kamu tidak ingin meninggalkan Luo Chang karena kamu takut ditangkap oleh orang-orang ini dan digunakan untuk mengancam saudara Ye. Qi Wanxing tidak bodoh. Melihat Ning Qingsui mengatakan dengan pasti bahwa penculikan mereka terkait dengan Ye Mo, dia bisa memikirkan mengapa Ning Qingsui ingin tinggal. Mehem, Ning Qingsui mengangguk. Saya berhutang terlalu banyak padanya, dan saya telah menyeretnya ke bawah. Bahkan perburuan keluarga Song terhadapnya adalah karena aku, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Jika aku ditangkap oleh musuhnya lagi, dia pasti akan terkena dampaknya. Ketika saya kembali ke negara bagian Yu, saya akan tinggal bersama ibu saya. Ini tidak akan simen jika Anda melakukannya. Setidaknya ada perlindungan Little Wolf di sini. Aku tidak bisa membebani dia lagi. Kesalahan masa lalu sudah berlalu, tetapi jika saya masih melakukan kesalahan, saya pun tidak akan bisa memaafkan diri saya sendiri. Nada suara Ning Qingsui terdengar jauh. Melihat Qi Wanxing menatapnya dengan heran, Ning Qingsui melanjutkan, dia adalah pria dengan kemampuan hebat. Aku hanya tidak tahu sebelumnya. Aku berpikir jika orang-orang itu mengincarnya karena hal ini, tapi bagaimanapun juga, jika dia tidak khawatir, itu akan lebih baik. Ning Qingsui memikirkan tentang pil Ye Mo dan manik-manik pelindung yang dia buat serta jimat rahasia itu. Untuk pertama kalinya, dia merasa jauh dari pemahaman Ye Mo. Keluarga Ye tidak akan pernah berpikir bahwa Nanking, yang sedang berkonflik berat dengan mereka, tiba-tiba datang meminta kerjasama dan bahkan mengganti kerugian mereka. Satu-satunya permintaan mereka adalah agar keluarga Ye membantu keluarga Song dalam menangani Ye Mo. Dua keluarga besar Tiongkok ditambah geng terhebat hanya akan bertarung melawan Ye Mo. Keluarga Ye sudah bisa meramalkan nasib Ye Mo, tapi tanpa diduga, sebelum keluarga Ye mengambil keputusan, orang-orang Nanking tiba-tiba kembali dan hanya tertinggal rincian kontak. Meski terkesan sederhana, pemimpin keluarga, Ye Beirong, tidak langsung menyetujui permintaan Nanking dan malah membuka pertemuan. Berbeda dari yang sebelumnya, Ye Zifeng diikut-sertakan dalam pertemuan tersebut. Ye Zifeng adalah adik laki-laki Ye Mo. Ye Beirong berterus terang tentang situasinya dan meminta semua orang untuk menyuarakan pendapat mereka. Kakek, meskipun Ye Mo adalah saudara laki-lakiku, aku tidak akan berusaha keras untuk berbicara mewakilinya. Dari sudut pandang keluarga, kami tidak dapat menyetujui permintaan Nanking. Tidak peduli apa, Ye Mo berasal dari keluarga Ye. Jika kita akan memburu seseorang dari keluarga kita sendiri, kita menggunakan tongkat kita sendiri untuk memukul diri kita sendiri. Kami hanya akan membuat lelucon tentang diri kami sendiri. Segera setelah Ye Beirong selesai berbicara, Ye Zifeng berbicara. Tidak ada yang mengira orang pertama yang berbicara adalah Ye Zifeng bukan hanya karena dia yang termuda, tapi juga karena ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertemuan keluarga. Begitu Ye Zifeng selesai, Ye Huang berdiri dan berkata, Zifeng, itu salah, Ye Mo bukan lagi bagian dari keluarga Ye. Seluruh Beijing mengetahui hal ini. Mengatakan dia dari keluarga Ye merupakan penghinaan bagi kami. Saya pikir ini adalah kesempatan besar bagi keluarga kami. Kita tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kita dengan Nanking, tetapi kita juga dapat mengembalikan bisnis kita ke keadaan semula. Tidak ada satupun kerugian dalam hal ini. Ye Zifeng segera berkata, apa maksudmu, Ye Huang? Meskipun Ye Mo bukan anak kandung ayahku, dia masih tinggal di keluarga itu selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana jika aku memanggilnya saudara? Apakah adikku bukan bagian dari keluarga Ye? Kamu sebenarnya setuju untuk membantu Nanking menyerang Ye Mo, apakah kamu tidak punya rasa malu? Kamu, Ye Huang segera berdiri dan hendak berdebat, tapi Ye Beiguang terbatuk di samping, dan Ye Huang menyadari ini adalah pertemuan keluarga dan segera duduk. Namun, kemarahan di matanya semakin besar. Ye Beirong tampaknya tidak melihat pertarungan antara dua generasi muda itu dan perlahan menatap yang lain dan bertanya, bagaimana menurut kalian? Ye Long berkata, menurutku Ye Huang benar, Ye Mo memang bukan lagi bagian dari keluarga Ye. Sulit bagi Nanking untuk mengeluarkan sinyal perdamaian seperti itu. Apalagi mereka bahkan bersedia memberikan kompensasi kepada kami. Saya pikir kita harus menerimanya. Lagi pula, pertarungan kita dengan keluarga Song sudah jelas, jadi kita harus bergabung dengan Nanking dan menjebak Ye Mo meskipun itu hanya untuk pertunjukan. Saya setuju, kata Ye Wenjin. Saya juga setuju, kata Ye Wenqi. Setuju. Tidak ada yang tidak setuju kecuali Ye Zifeng dan Ye Beirong yang tidak mengatakan pendapatnya. Selain Ye Beirong duduk seorang lelaki tua yang juga tidak berkata apa-apa. Selain mereka, semua orang setuju dengan kata-kata Ye Long. Wajah Ye Zifeng pucat, namun, Ye Huang memandangnya dengan puas. Ye Zifeng tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerti bahwa jika ada seseorang di keluarga Ye yang bersedia membantu Ye Mo, itu hanya dia. Bahkan saudara perempuannya, Ye Ling, memandang rendah Ye Mo dan berharap Ye Mo akan diusir. Namun, kekuasaannya terbatas. Ketika Ye Mo belajar di Ninghai, dia hanya bisa mengirimkan sebagian uang sakunya ke Wang Ying untuk digunakan Ye Mo. Saat ini, Ye Zifeng hanya ingin memberitahu Ye Mo secepatnya untuk memberitahunya agar tidak datang ke Beijing. Dia sangat khawatir, tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Kakeknya tahu bahwa hanya dia yang mengira Ye Mo masih menjadi bagian dari keluarga. Mengapa dia masih mengizinkannya berpartisipasi dalam pertemuan keluarga ini? Memikirkan hal ini, Ye Zifeng bergetar kegirangan. Apakah kakeknya berpikiran sama? Ye Zifeng tidak pernah mengira Ye Mo bukan saudaranya. Adapun tes darah bahwa Ye Mo bukan ayah yang sama dengannya, Ye Zifeng tidak percaya sama sekali. Dia tahu bahwa paman besarnya berharap untuk mengusir mereka berdua dari keluarga. Namun, kakek lebih menyukai ayahnya dan dia. Mereka tidak bisa mengusirnya, jadi mereka membuat drama tentang Ye Mo. Meskipun Ye Mo tidak begitu berprestasi dan membiarkan mereka menemukan alasan untuk mengusirnya, dia, Ye Zifeng selalu berhati-hati dan tidak akan membiarkan mereka menangkapnya. Namun, saudara perempuannya, Ye Ling, masih belum dewasa dan semakin menjauhkan dirinya dari Ye Mo, dan malah semakin dekat dengan orang-orang di pihak paman buyutnya. Bagaimana menurutmu, saudara Jing? Ye Beirong tiba-tiba melihat lelaki tua yang duduk di samping itu.
Semua orang di keluarga tahu bahwa saudara Jing ini bukan dari keluarga Ye. Adapun mengapa dia bisa muncul dalam pertemuan ini, tidak ada yang tahu. Orang tua ini tersenyum dan berkata, Beirong, kamu mempersulitku. Aku tidak seharusnya ikut campur dalam masalah keluargamu. Lagi pula, aku tidak bermarga Ye. Namun, Ye Beirong malah mengangguk setelah mendengar ini dan berkata, baiklah, terima kasih atas petunjukmu, aku mengerti. Semua orang memandang pemimpin itu dengan heran, tidak tahu apa yang dia pahami. Saudara Jing itu jelas-jelas mengatakan dia tidak ingin mengatakan apapun. Apa yang dipahami pemimpinnya? Ye Beirong menghela nafas. Jumlah pria elit dari keluarga Ye terlalu sedikit. Dari semua orang ini, dia tidak dapat menemukan satupun ahli waris yang cocok. Dia sudah memahami kata-kata saudara Jing. Maksudnya Ye Mo berasal dari keluarga Ye, jadi itu urusan keluarga Ye. Dia juga secara khusus menunjukkan bahwa dia tidak bermarga Ye. Ini berarti selain dia, Ye Mo dan semua orang bernama Ye, tapi tidak ada yang mengerti arti ini. Ye Beirong bukan orang bodoh. Jika Ye Mo adalah orang yang sederhana, maka Nanking tidak perlu menggunakan keluarga Ye dan keluarga Song untuk menghadapinya. Terlihat bahwa Ye Mo telah berubah total dan bukan lagi Ye Mo yang mereka kenal. Adapun pertemuan apa yang dialami Ye Mo, Ye Beirong tidak tahu. Dia hanya perlu tahu bahwa Ye Mo adalah seseorang yang bahkan Nanking merasa terancam. Ye Beirong benar-benar ingin bertemu Ye Mo sekarang dan melihat orang seperti apa dia telah berubah. Bahkan pemimpin Nanking, Qian Longtou, merasa sangat terancam olehnya. Bahkan keluarga Song tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Semua orang di keluarga Ye sekarang tahu bahwa Ye Mo membunuh Song Shouwen. Tidak hanya keluarga Ye, tetapi banyak orang di Beijing mengetahui hal ini. Ye Beirong terbatuk dan berkata, meskipun Ye Mo bukan bagian dari keluarga Ye sekarang, ada beberapa hal yang sulit untuk dinilai. Misalnya, tes DNA yang salah atau mungkin terjadi kesalahpahaman lainnya. Saat ini, kita tidak boleh menyimpulkan hal ini. Lagi pula, Ye Mo juga tinggal di keluarga Ye. Setelah diusir dan diburu, hal paling ekstrim yang harus kita lakukan adalah tidak peduli. Jika kita mengikuti dan memburunya juga, maka keluarga Ye kita akan terlihat terlalu buruk. Ye Beirong berhenti sejenak dan memandang semua orang sebelum melanjutkan, jadi, kita tidak perlu membantu Nanking memburu Ye Mo untuk semakin merusak reputasi kita. Keluarga kami tidak didukung dengan hubungan ini. Dan, Nanking menyerang bisnis kami. Apapun yang terjadi, kami akan membuat mereka membayar. Kita harus membiarkan mereka mengingat bahwa keluarga Ye tidak takut pada siapapun, bahkan Nanking. Ye Long, segera selidiki apa yang telah dilakukan Ye Mo baru-baru ini dan laporkan kepadaku. Mendengar kata-kata pemimpin itu, Ye Wenjin tampak ragu-ragu. Bicaralah jika ada yang ingin kamu katakan. Ye Beirong melihat keraguan Ye Wenjin. Ayah, jika kita mencari berita tentang Ye Mo, bukankah kita memberitahu Nanking bahwa Ye Mo sangat penting bagi kita? Kalau begitu, bukankah kita memperburuk masalah kita dengan Nanking? Ye Wenjin bertanya. Ye Beirong mencibir. Saya benar-benar merasa malu pada kalian semua. Apakah keluarga kita seharusnya takut terhadap organisasi geng? Jika kita bahkan tidak bisa menangkis Nanking, maka keberadaan kita tidak ada gunanya. Ditambah lagi, meskipun Nanking tidak mencari masalah kita, apakah kita akan membiarkan mereka pergi? Meski suaranya tidak lagi muda, sikapnya sangat tegas. Bagaimanapun juga, Dong Fangxi bukanlah dewa. Dia sudah yakin bahwa 99% orang di keluarga Ye akan setuju untuk memburu Ye Mo, tapi dia tidak menghitung 1% itu. Terkadang, tidak banyak orang yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Bagaimanapun juga, Nanking bahkan tidak bisa menahan diri sekarang, apalagi punya waktu untuk urusan keluarga Ye. Ketika Ye Mo kembali ke Luochang dan mengambil barang-barangnya, dia mengambil $20 lagi dan berbicara kepada Lu Xiaozhu dan Yu Erhu di klinik online sebelum berangkat ke Beijing. Meskipun dia membunuh Qian Longtou kali ini dan dapat mengambil uang itu di sana, Ye Mo tidak melakukannya. Pertama, dia tidak kekurangan uang, dan yang lainnya adalah Ye Mo akan meminta Lang Ji mencarikan ramuan roh untuknya. Itu akan memakan biaya yang besar, jadi dia tidak mengambil uang apapun dari Nanking. Apa, maksudmu Ye Mo berani masuk ke Beijing begitu saja? Song Qiming menerima laporan Song Hai dan hampir tidak percaya. Apakah Ye Mo ingin mati? Namun dia ragu-ragu sejenak sebelum memulihkan ketenangannya dan segera berkata, kirim beberapa orang dan bawa dia ke sini, Nanking benar-benar tidak berguna. Bahkan masih tidak bisa berurusan dengan sedikit Ye Mo. Pemimpin, Song Huan ragu-ragu dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Song Qiming tahu bahwa Song Hai sangat dapat diandalkan dan oleh karena itu memberinya misi penting ini kepadanya. Jika itu yang dikatakan Song Hai, dia akan tetap memikirkannya. Melihat Song Hai bertingkah seperti ini, dia tahu ada sesuatu yang ingin dikatakan Song Hai, jadi dia segera berkata, jika ada sesuatu, katakan saja padaku, tidak ada orang lain di sini. Song Hai segera berkata, menurutku ini bukan saat yang tepat untuk menculik Ye Mo sekarang. Melihat mata Song Qiming yang bingung, Song Hai berkata, beberapa hari yang lalu, Ye Mo naik pesawat dari Sungai Mang ke Sri Lanka, dan 3 hari yang lalu, dia baru saja kembali dari Sri Lanka. Sri Lanka memiliki jalur langsung ke Semenanjung Saina, jadi menurut saya Ye Mo pernah ke Semenanjung Saina. Mendengar kata-kata Song Hai, Song Qiming bingung dan tanpa sadar menjawab, Ye Mo pergi ke Semenanjung Saina. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan kehidupannya kembali? Dia membunuh putra Qian Longtou, apakah Qian Longtou akan membiarkannya pergi? Lagu Hai menghela nafas. Pemimpin, itulah masalahnya, tidak mungkin Qian Longtou membiarkan Ye Mo pergi, tapi Ye Mo kembali tanpa terluka. Ini masalahnya. Aku tidak tahu ada apa, tapi selain Ye Mo membunuh Qian Longtou atau Qian Longtou tidak dapat melakukan apapun pada Ye Mo, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Mendengar kata-kata Song Hai, mata Song Qiming semakin mengernyit. Jika perkataan Song Hai benar, maka Ye Mo terlalu kuat. Dia ingat saat Ye Mo berkultivasi di Ninghai dan berkata, apakah Ye Mo benar-benar murid seni bela diri kuno? Dia berpikir sebelum melanjutkan, jika tidak, lalu bagaimana dia bisa pergi ke sana dan mundur? Jika ya, maka segalanya menjadi rumit.
Song Hai menghela napas dan berkata, pemimpin, jangan khawatir, Yemo baru saja pergi ke Sri Lanka. Kita tidak tahu apakah dia pergi ke China. Dan bahkan jika dia adalah seorang murid seni bela diri kuno, dia tidak akan berasal dari sekte tersembunyi jika dia bisa tinggal begitu lama di dunia normal. Paling-paling, dia adalah murid seniman bela diri kuno yang terpencil. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki China, jadi seharusnya ada berita hari ini. Song Qiming mengangguk dan masih tidak berbicara ketika telepon Song Hai berdering. Song Qiming memberi isyarat agar Song Hai mengambilnya. Song Hai mengangkatnya dan wajahnya semakin memburuk saat ini. Apa yang salah? Song Qiming melihat wajah Song Hai berubah dan merasa segalanya tidak baik. Song Hai menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya baru saja menerima berita, sesuatu terjadi pada Nanking. China sekarang ditutup. Menurut berita, itu karena Qian Longtou meninggal. Sekarang, Lang Ji dan hierarki Nanking sedang berebut kekuasaan. Dikatakan bahwa situasinya sangat kacau. Apa? Qian Longtou meninggal? Lagu Qiming terkejut, siapa Qian Longtou? Seseorang yang melarikan diri dengan mudah setelah bertahun-tahun pemerintah memburunya. Dia mengamuk di Amerika dan Eropa dan bahkan mendirikan basis geng di Afrika. Orang seperti ini akan mati begitu saja. Song Qiming tidak akan mempercayainya. Song Qiming tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Song Hai berkata bahwa Yemo bisa saja pergi ke semenanjung China, dan kemudian dia segera mendengar berita kematian Qian Longtou. Song Hai juga memikirkan hal ini. Keduanya saling memandang dan berkata Yemo pada saat bersamaan. Song Qiming tiba-tiba menggigil. Jika Yemo benar-benar bisa membunuh Qian Longtou di antara ribuan orang, maka membunuh orang-orang dari keluarga Song akan menjadi hal yang terlalu mudah. Pantas saja dia melenggang begitu saja ke Beijing. Sepertinya dia bahkan tidak peduli dengan keluarga Song. Dia adalah seseorang yang sangat menakutkan. Lalu siapa tuannya? Siapa yang mengajari monster seperti itu? Song Qiming tiba-tiba teringat Song Xiaowen mengemudi dari tebing di tengah malam. Segalanya terlalu aneh. Song Qiming akhirnya tenang setelah beberapa saat dan berkata, segera adakan pertemuan keluarga, beritahu semua orang di keluarga untuk tidak terlibat konflik dengan Yemo. Dan, segera selidiki apa yang dilakukan Yemo baru-baru ini, segera. Kemudian, Song Qiming berkata kepada Song Hai, apakah kamu memberitahu guru Hu Qiyu tentang apa yang terjadi padanya? Song Hai segera berkata, Tuan Hu Qiyu sedang berlibur dan kami belum bisa menghubunginya. Begitu dia kembali, saya akan segera memberitahunya tentang Hu Qiyu. Lagu Qiming mengangguk. Segera adakan pertemuan keluarga. Begitu Yemo turun dari pesawat dan masuk ke terowongan, dia melihat bandara di luar penuh dengan orang. Orang-orang ini memiliki tanda kecil bertuliskan, saya suka Tan Fei, atau, selamat datang Tan Fei. Tampaknya ada bintang pop atau selebritas yang datang ke Beijing. Dilihat dari penampilannya, dia punya cukup banyak penggemar. Permisi, pemuda di belakang Yemo mengira Yemo berjalan terlalu lambat. Tan Fei, jangan khawatir, kita sudah sampai di Beijing, apakah waktu kita sesingkat itu? Ditambah lagi, tempat ini memang sempit, sebuah suara tajam menyela Tan Fei. Pemuda itu tidak menegur dan berkata, baik, Kak Fei. Hanya saja di luar banyak penggemarnya. Aku takut akan terjadi keributan. Lebih baik pergi ke tempat yang lebih luas nanti. Begitu pemuda mengatakan ini, Yemo tahu bahwa orang di belakangnya adalah Tan Fei. Yemo tidak sengaja menghalangi jalannya. Lagi pula, ada banyak orang, bahkan jika dia minggir, masih ada orang yang menghalangi di depannya. Namun, begitu mereka keluar dari terowongan, Yemo pindah ke samping. Tan Fei ini punya beberapa koper besar, lebih baik biarkan dia pergi dulu. Bagaimanapun, dia dengan tangan kosong. Melihat Yemo bergerak ke samping segera setelah mereka keluar dari terowongan, Tan Fei dengan sopan berkata, terima kasih. Yemo menggelengkan kepalanya. Menurutnya itu tidak perlu, tapi terowongan ini memang sempit. Ada banyak orang di sini hari ini. Tampaknya banyak penerbangan yang datang pada waktu yang sama, dan pemeriksaan selanjutnya berjalan lambat. Dia bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi hari ini. Bahkan setelah minggir, Tan Fei dan pemuda itu hanya bergerak sedikit lebih jauh dan berhenti. Terima kasih sebelumnya, ini album baruku dengan tanda tanganku, yang terbaru, ini untukmu. Suara Tan Fei sangat tajam, tapi dia mencari nafkah darinya. Sekarang karena keamanan di depan, mereka berhenti sekarang jadi Tan Fei mengeluarkannya untuk Yemo. Dia melihat Yemo berpakaian biasa dan membiarkannya bergerak maju dan percaya bahwa dia adalah penggemarnya. Ditambah lagi, dia merasa orang tersebut sangat tenang, jadi dia memberikan albumnya sebagai ucapan terima kasih. Banyak orang memandang Yemo dengan kagum. Mereka semua mengenal Tan Fei, tetapi mereka harus tetap tenang, jadi mereka tidak terburu-buru meminta tanda tangan. Namun, tidak satu pun dari mereka menyangka Tan Fei akan memberikan satu album kepada Yemo. Yemo melihat album itu dan melambaikan tangannya yang tak berdaya, maaf, saya tidak punya tempat untuk meletakkannya, dan saya tidak suka mendengarkan musik, sayang sekali jika memberikannya kepada saya. Meski menolak hadiah tersebut, Tan Fei memberinya kesan yang baik. Wanita ini memang cantik, dia memiliki alis yang tebal dan panjang. Meskipun dia tidak secantik Ning Qingsui, riasan tipisnya memberinya rasa yang unik. Mendengar kata-kata Yemo, Tan Fei dengan canggung menarik tangannya kembali. Dia tidak berpikir bahwa seseorang akan menolak album yang dia berikan dan akan berbicara di hadapannya bahwa dia tidak menyukai lagu. Itu sungguh tidak terbayangkan. Tan Fei tidak hanya terkejut, tetapi semua orang di sekitarnya juga terkejut. Bahkan jika seseorang tidak menyukai lagu, setidaknya dia harus menunjukkan sopan santun. Sekalipun dia akan membuangnya nanti, dia tetap harus mengambilnya. Terlalu tidak sopan menolak bintang seperti itu. Pemuda yang menyuruh Yemo untuk pindah itu memelototi Yemo. Yemo tersenyum dan tidak peduli. Namun, Tan Fei segera mengembalikan ketenangannya dan dengan nada meminta maaf berkata, saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu kamu tidak menyukai lagu, saya pikir kamu pernah mendengar nama saya. Lalu, dia dengan bercanda berkata, sepertinya aku kurang terkenal, haha. Lalu, dia tidak terlalu memperhatikan Yemo. Yemo tersenyum dan tidak menjawab. Hei, teman, itu Tan Fei.
Mengapa kamu tidak mengambilnya? Dia menandatanganinya dan memberikannya sendiri kepadamu, namun kamu tidak menginginkannya. Jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang Tan Fei. Pemuda di belakang Yemo melihat Tan Fei berbalik dan segera berbicara kepada Yemo. Yemo tanpa berkata-kata bertanya, mengapa aku harus mendengar tentang dia? Pemuda itu kehilangan kata-kata. Ya, kenapa dia harus mengenalnya? Tan Fei jelas mendengar kata-kata Yemo saat sudut mulutnya mengejang, tapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia pasti merasa sangat tertarik, dia adalah bintang paling terkenal di Tiongkok dan Hong Kong, tetapi seseorang berkata di hadapannya bahwa dia tidak mengenalnya. Jika Yemo adalah pria berusia 60 tahun, itu sudah cukup adil, namun dia adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia benar-benar merasa aneh, tapi untungnya, terowongan itu sekarang tidak diblokir. Dia membawa tas kecil dan keluar bersama asistennya. Melihat para penggemar di luar, dia akhirnya menemukan kepercayaan dirinya kembali. Yemo bukanlah seseorang yang suka menghabiskan uang dan bahkan sangat konservatif. Tapi untuk tempat di mana dia harus mengeluarkan uang, dia tidak pelit. Meskipun ada banyak hotel berbintang tinggi di Beijing, harganya terlalu tinggi. Dia hanya punya 20 dolar dan itu tidak cukup untuk 2 malam. Jadi, hal pertama yang dilakukan Yemo setelah turun dari pesawat bukanlah mencari tempat tinggal, melainkan membeli telepon. Terlalu merepotkan untuk menelepon Li Hu menggunakan telepon umum, ditambah lagi telepon tidak semahal itu. Sebelumnya, ia tidak membelinya karena tidak membutuhkannya, tetapi sekarang setelah membutuhkannya, ia akan membelinya. Yemo tidak memiliki banyak persyaratan untuk telepon, asalkan bisa digunakan untuk menelepon, dia tidak keberatan jika itu memiliki fungsi lain. Namun ketika dia masuk ke toko telepon, dia terpesona oleh beragamnya telepon. Dia benar-benar tidak ingin menghabiskan waktu memilih ponsel atau merek. Tampan, ponsel apa yang kamu inginkan? Yemo melihat sekeliling, dan ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, gadis konter itu menyambutnya. Yemo memandangi gadis berwajah manis ini dan berpikir para pebisnis ini benar-benar tahu cara berbicara. Tidak peduli bagaimana penampilan orangnya, laki-laki akan tampan, dan perempuan akan cantik. Bantu aku mendapatkan telepon. Begitu Yemo berbicara, dia menemukan bahwa tidak hanya gadis itu yang menutup mulutnya dengan tangannya, tetapi bahkan orang-orang di samping memandangnya dengan heran. Beberapa dari mereka ingin tertawa. Namun gadis konter itu langsung menolak dan bertanya, kamu merek apa? Gaya apa? Yemo tahu apa yang mereka tertawakan, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang ponsel dan hanya bisa berkata, saya tidak memiliki persyaratan untuk merek, selama dia bisa menelepon dengan jelas, maka itu akan baik-baik saja. Itu adalah orang dusun, orang-orang di sekitar mengerti. Pemuda berpenampilan biasa ini adalah seorang dusun. Orang-orang yang membeli telepon sekarang tidak terlalu peduli dengan kemampuan menelepon. Orang-orang mencari piksel tinggi, kecepatan internet, dan tampilan. Mendengar kata-kata Yemo, gadis itu tidak lagi memiliki antusiasme seperti sebelumnya. Telepon apapun bisa menelepon, ada yang seharga 2 atau 300 dolar, tapi dia tidak akan bisa mendapatkan uang dari itu. Yemo tahu apa yang dia pikirkan hanya dengan melihatnya tapi tidak peduli. Siapa yang tidak ingin mendapat uang? Namun, Yemo tidak menyadari bahwa seseorang di sudut toko menatapnya beberapa saat sebelum bergumam, itu Yemo, dia datang ke Beijing. Kemudian, orang tersebut segera lari keluar toko. Gadis itu mengambil Nokia model lama dari belakang konter dan berkata kepada Yemo, Nokia ini cukup jernih untuk panggilan dan harganya murah. Hanya saja tampilan dan fungsi lainnya sedikit lebih buruk. Yang ini 550 dolar. Meski jumlahnya 2 hingga 300-an, namun gadis itu tetap ingin mendapatkan sejumlah uang. Dia akan melihat apakah Yemo akan menerimanya, jika menurutnya itu mahal, dia akan menurunkan harganya. Yemo mengangguk, mengeluarkan 1000 dolar dan memberikannya kepada gadis itu, aku akan mengambil yang ini. Gunakan sisanya untuk mendapatkan kartu untuk saya dan mengisi dayanya. Gadis itu tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama, dia tidak menyangka pemuda ini punya sejumlah uang. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan memberinya model yang lebih mahal. Memikirkan hal ini, gadis itu dengan cepat berkata, Tuan, ada telepon yang lebih baik, apakah Anda mau? Sebelum dia bisa berkata lebih banyak, Yemo menyela dan berkata, cepat lakukan, aku sibuk. Berhenti, jangan pergi. Sebuah suara di samping Yemo berseru. Yemo berbalik dan melihat seorang petugas toko menarik seorang pemuda berusia 20-an. Pemuda itu memasang wajah penuh kekhawatiran dengan satu tangan memegang botol air. Yemo bingung karena dia mengenal pemuda ini. Ketika dia berada di Flowing Snake, dia melihat pemuda di belakang Fang Nan. Dia seharusnya menjadi antek Fang Nan, jadi kenapa dia muncul di toko Beijing? Saudara Ye, pemuda ini jelas mengenal Yemo dan berhenti meronta. Yemo berjalan mendekat dan melihat personelnya. Apa yang sedang terjadi? Meskipun Yemo tidak memakai merek terkenal, dia memiliki temperamennya sendiri. Personel tersebut melihat bahwa pemuda itu mengenal Yemo, jadi dia membiarkan pemuda itu pergi dan menunjuk ke arahnya. Dia merusak TV kami dan saya memaksanya membayar. Dia bilang dia tidak melakukannya. Pemuda itu tidak menegur. Saat itu, dia menuangkan air ke TV, dan TV tersebut mengalami korsleting. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, kata pekerja itu segera. Yemo menatap wajah pucat pemuda itu dan tahu bahwa pekerja itu mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan pemuda itu di Beijing, tetapi jika dia melakukan tugas untuk Fang Nan, maka dia tidak keberatan membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimanapun, Fang Nan juga membantu Ning Qingsui terakhir kali. Apa yang kamu lakukan di sini? Yemo bertanya. Pemuda itu menunjukkan keraguan-raguan dan melihat sekeliling seolah-olah mengatakan ini bukan tempat untuk berbicara. Yemo memandang pekerja itu dan berkata, berapa harga TV-nya, saya akan membayarmu. 5 dolar 30 sen R. Pekerja itu menunjuk ke tanda itu. Yemo bahkan tidak repot-repot berdebat dan hanya memberi pekerja itu 5 dolar 30 sen K dan mengambil telepon. Dia bahkan tidak mengambil kwitansi dan berkata kepada pemuda itu, ayo pergi.
Dia membawa pemuda itu ke restoran cepat saji dan memesan 2 kopi sambil memberi isyarat kepada pemuda itu untuk duduk. Dia tidak tahu nama pemuda itu. Pemuda itu sepertinya mengetahui hal ini dan berkata begitu dia duduk, "Saudara Ye, saya Xiao Huo. Saya telah mengikuti saudara Nan, Anda seharusnya melihat saya." Ye Mo melihat Xiao Huo berusia lebih dari 20 tahun dan tidak mengerti mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu tidak dewasa. "Apa yang sedang terjadi? Apakah Fang Nan mengirimmu?" Ye Mo bertanya. Dia melihat Xiao Huo sudah lama tidak mencuci pakaiannya. Sepertinya dia tidak bersenang-senang di Beijing. Mata Xiao Huo memerah dan berkata, "Saya tidak diutus oleh saudara Nan." Saudara Nan hampir terbunuh dan kakinya terluka. Dia tidak bisa bangun. Dia tidak lagi berada di Flowing Snake tetapi bersembunyi di kota kecil di perbatasan Vietnam. "Saya menyelinap ke Beijing. Saya membawa sesuatu ke Beijing untuk dijual, namun saya tertangkap dan kehilangan segalanya. Orang yang mengambil barang-barang saya sepertinya ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak menyelidiki asal-usul saya dan membiarkan saya pergi begitu saja." Ye Mo mengerti kenapa Xiao Huo begitu khawatir saat dia ditangkap oleh pekerja toko. Jika polisi datang dan asal-usulnya diselidiki, kemungkinan besar dia akan masuk penjara. Siapa yang memiliki rekor bersih dari Flowing Snake? Tapi Fang Nan hampir terbunuh dan diusir dari Flowing Snake membuat Ye Mo terkejut. Dia telah membuka jalan di Flowing Snake, dan pada dasarnya tidak ada faksi kekuatan yang kuat. Mengapa Fang Nan masih diusir? Dan terakhir kali, ketika Ning Qingsui pergi ke Flowing Snake, dia sepertinya masih menjadi bos besar di Flowing Snake. Melihat ekspresi bingung Ye Mo, Xiao Huo bergegas dan berkata, "Terakhir kali istrimu pergi ke Flowing Snake, Kakak Nan mengalami konflik karena barang-barangnya dan mematahkan kaki Si Wei serta mengusirnya dari Flowing Snake. Saudara Nan mengira meskipun Si Wei berasal dari geng amfibi, dia hanya perlu membayar sejumlah uang. Tapi Si Wei ini berpengaruh dan membuat geng amfibi memusnahkan geng Pudao kita. Saudara Nan hampir terbunuh. Kami kehilangan banyak saudara dalam pertempuran itu, saudara Nan terluka parah dan kami dibawa keluar dari Flowing Snake. Sekarang, kami bersembunyi di kota kecil di perbatasan. Karena kami tidak punya banyak uang dan tidak berani berbisnis, saya membawa sesuatu ke Beijing untuk dijual tetapi barang saya disita dan saya hampir tertangkap." Ye Mo dengan penasaran bertanya, "Mengapa kamu harus datang ke Beijing untuk menjual? Dan kenapa kamu mencari masalah di toko?" Xiao Huo menunduk beberapa saat sebelum berkata, "Karena saya tidak punya uang dan merasa tertekan. Saya telah berkeliling toko, tetapi TV berbicara tentang amfibi. Aku benci kata amfibi. Saya melihat tidak ada seorang pun di samping, jadi saya menuangkan air ke TV, tetapi saya masih terlihat." Ye Mo terdiam. Xiao Huo ini memang dari Flowing Snake, dia bisa menemukan alasan yang tidak masuk akal. Namun, karena Fang Nan membantu Ning Qingsui dan hampir terbunuh karena dia, Ye Mo harus membantunya bagaimanapun caranya. Dia hanya tidak tahu dari mana geng amfibi ini muncul. Tapi karena dia bahkan tidak takut pada Nanking, dia tidak akan takut pada geng amfibi ini. Memikirkan hal ini, dia memberikan $1 kepada Xiao Huo dan berkata, "Kembalilah dulu, suruh Fang Nan untuk menyembuhkan. Hal ini dimulai karena aku, jadi aku akan kembali dan membalaskan dendamnya. Ketika saya selesai dengan urusan di Beijing, saya akan pergi ke sana." Xiao Huo berdiri dengan gembira. Jika Ye Mo mengatakan dia akan membantu, maka semuanya akan baik-baik saja. Walaupun dia ingin menolak $10 tersebut, tapi dia sebenarnya tidak punya uang, jadi dia hanya bisa mengambilnya. Ye Mo menyuruh Xiao Huo pergi dan keluar dari toko dan baru menyadari langit gelap. Dia hanya punya beberapa ribu dolar sekarang, tapi dia tidak keberatan karena dia akan segera mengambil kembali utangnya sebesar $500. Namun, dia tidak menyangka Fang Nan akan diusir oleh geng amfibi, geng ini sepertinya cukup besar. Dia menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan telepon. Dia ingin menelepon Li Hu. Telepon Li Hu mati. Ye Mo tidak tahu apakah dia kembali dari gurun atau melanjutkan misi lain. Ye Mo hanya bisa mengeluarkan telepon dan menelepon Zuo Aiguo, tapi dia juga tidak bisa menghubunginya. Untungnya, Ye Mo tahu di mana Zuo Aiguo tinggal dan memanggil taksi ke sana. Begitu Ye Mo mencapai wilayah kecil itu, telepon Zuo Aiguo menelepon kembali. Ketika dia mendengar itu adalah panggilan Ye Mo, dia sangat bersemangat. Namun, dia tidak berada di Beijing sekarang dan membawa putra serta istrinya ke Amerika. Dia berjanji pada Ye Mo bahwa dia akan bisa kembali besok. Ye Mo menutup telepon dengan kecewa. Sepertinya dia seharusnya menelepon mereka sebelum dia datang. Li Hu bisa saja mentransfer uangnya, tetapi bagaimana dia akan memperlakukan putra Zuo Aiguo jika dia tidak melihatnya? Karena Zuo Aiguo hanya bisa kembali besok, Ye Mo hanya bisa menemukan tempat tinggal terlebih dahulu untuk malam itu. Pada saat yang sama, Ye Mo bertanya-tanya apakah dia harus pergi menemui Ye Zifeng. Beberapa orang yang tampak seperti pelajar berjalan mendekat, dan Ye Mo tidak memperhatikan mereka. Dia berjalan ke mesin penjual otomatis dan ingin membeli sebotol air. Dia meraba sakunya dan menyadari dia tidak punya koin. Mesin ini sepertinya hanya mengambil koin. Ye Mo hanya bisa menggelengkan kepalanya dan pergi ke supermarket terdekat. Tapi pada saat ini, sebuah lengan menghalangi jalan Ye Mo. Ye Mo bereaksi dan meraih pergelangan tangan itu, tetapi sebelum dia menggunakan banyak tenaga, pemilik pergelangan tangan itu berteriak. Para siswa segera mengelilinginya. Ye Mo menjadi tenang dan menyadari bahwa orang yang menghentikannya adalah seorang gadis, jadi dia segera melepaskannya. Dia menatap gadis itu dari dekat hanya untuk menyadari bahwa dia sebenarnya pernah melihatnya sebelumnya. "Hei, apa-apaan ini? Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu." Gadis itu meneteskan air mata dan jelas tidak senang dengan reaksi Ye Mo. Beberapa siswa laki-laki telah muncul, dan kelihatannya, jika Ye Mo mengatakan sesuatu yang salah, mereka akan segera menyerangnya. Ye Mo tersenyum dan berkata, "Kamu menanyakan orang yang salah, saya baru saja datang ke Beijing." Gadis itu menggosok pergelangan tangannya sebelum melihat ke arah Ye Mo lagi dan berkata, "Aku pernah melihatmu sebelumnya, matamu terlalu familiar. Matamu indah sekali, itu pasti kamu kan?" Ye Mo terdiam, teman-teman gadis itu juga terdiam. Dia sudah mengoceh begitu lama tapi masih belum mengatakan siapa Ye Mo.
Namun, dia terus membicarakan tentang matanya. Namun, Ye Mo tahu bahwa gadis ini mengenalinya. Dia tidak berpikir dia akan tetap dikenali meskipun dia memakai masker. Gadis ini adalah King Er yang dia temui di rumah sakit Likang. Dia dan kakeknya datang ke rumah sakit, dan kakeknya diracuni oleh karang ungu. Namun, Ye Mo baru saja menyelamatkan nyawanya selama 3 tahun dan tidak menyembuhkannya sepenuhnya. Yang King, apakah kamu tergila-gila? Mata apa? Apakah menurutmu ini sebuah drama? Kata seorang gadis di samping Zhuo Yangqing. Zhuo Yangqing sudah yakin bahwa pemuda ini adalah orang yang menyembuhkan kakeknya di rumah sakit dan bahkan memberinya 50 dolar ribu. Sudah setahun dan menurut apa yang dikatakan Ye Mo, kakeknya hanya punya waktu 3 tahun untuk hidup. Dia bermimpi siang dan malam untuk bertemu Ye Mo lagi. Dia telah mengunjungi Ning Hai dan Likang berkali-kali. Dia bahkan mengenal semua orang yang bekerja di sana tetapi masih tidak dapat menemukan Ye Mo. Itu karena sebelumnya, Ye Mo memiliki masker wajah, jadi matanya semakin tertuju pada kepala Zhuo Yangqing. Dia bahkan memimpikannya sepasang mata yang cerah itu. Dia yakin begitu dia melihat mata itu, dia akan bisa mengenalinya. Dan, dia benar-benar melihatnya hari ini. Zhuo Yangqing tidak mengerti pidatonya dan meraih lengan baju Ye Mo, dia takut Ye Mo tiba-tiba menghilang lagi. Dia dengan putus asa bertanya, katakan padaku, apakah kamu dokter yang membantu kakekku di rumah sakit Likang? Ye Mo mengangguk tak berdaya dan berkata, ya, saya yakin kakek baik-baik saja kan? Ye Mo cukup percaya diri dengan keterampilan medisnya. Ia tidak percaya ada sesuatu yang terjadi pada kakek gadis itu dalam waktu kurang dari 3 tahun. Tidak, kakekku baik-baik saja. Saya telah mencari Anda di Ning Hai berkali-kali dan saya benar-benar menemukan Anda. Saya sangat senang, ekspresi Zhuo Yangqing menjadi kacau. Dalam hatinya, jika dia menemukan Ye Mo, itu berarti kakeknya akan diselamatkan. Kalau begitu bisakah kamu melepaskannya dulu? Ye Mo menatap Zhuo Yangqing tanpa berkata-kata. Oh, oke. Zhuo Yangqing masih menatap Ye Mo dengan gugup setelah melepaskannya. Dia takut Ye Mo akan menghilang begitu saja karena dia tidak memperhatikannya. Yangqing, apakah kamu masih ingin aku tinggal bersamamu di rumah paman ketigamu? Jika tidak, saya akan kembali ke sekolah bersama Wang Fei dan mereka, seorang gadis pendek mengingatkan Zhuo Yangqing. Zhuo Yangqing telah tenang sekarang dan dengan cepat berkata, tidak perlu, terima kasih, Fang Fang, ada yang harus saya lakukan sekarang. Baiklah, ayo pergi. Pemuda itu menatap Ye Mo beberapa kali dan mengucapkan selamat tinggal pada Yangqing. Ye Mo tahu gadis ini ingin dia pergi menyembuhkan penyakit kakeknya, dan dia sekarang berada di pertemuan Qi tahap ketiga, jadi sangat mudah untuk menyembuhkan kakeknya. Halo dokter, saya Zhuo Yangqing, Anda harus tahu mengapa saya sangat ingin menemukan Anda. Setelah terakhir kali Anda merawat kakek saya baik-baik saja dan masih sangat sehat. Seluruh keluargaku mencarimu, tapi kami tidak dapat menemukanmu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, ini benar-benar keberuntungan di antara keberuntungan. Meskipun Zhuo Yangqing sudah tenang, dia masih bersemangat. Ye Mo memperkirakan sekarang jam 6 sampai 7 malam, dan dia tidak memiliki peralatan medis apapun. Dia awalnya berencana untuk membelinya setelah mendapatkan uang dari Li Hu, tetapi dia tidak dapat menghubunginya. Melihat Ye Mo tidak berbicara, Zhuo Yangqing dengan cemas berkata, dokter, kali ini, bibi saya semua ada di rumah, jadi Anda dapat memiliki uang sebanyak yang Anda inginkan. Selama kamu menyembuhkan kakekku. Di mata Zhuo Yangqing, Ye Mo adalah seorang dokter yang hanya melihat uang. Dengan kata lain, dia tidak memiliki etika medis. Dia akan menyembuhkan selama ada uang. Ye Mo tersenyum dan tidak membantah. Sebelumnya, dia meminta uang begitu banyak karena dia benar-benar tidak punya apa-apa dan dia sangat membutuhkan uang untuk berkultivasi. Sekarang, dia tidak terlalu khawatir, tapi wajar jika dibayar untuk mengobati penyakit. Jika dia akan membantu kakek gadis itu, tentu saja dia akan meminta bayaran. Oke, berikan aku nomormu. Setelah aku selesai dengan tugasku besok, aku akan meneleponmu. Aku sibuk hari ini. Ye Mo telah memutuskan untuk mengunjungi Ye Zifeng. Lagi pula, ketika dia masih di sekolah, Wang Ying memberinya banyak bantuan. Bukan karena dia memikirkannya, Wang Ying mungkin membantunya karena Ye Zifeng. Memang benar, satu-satunya orang yang tidak membencinya di keluarga Ye adalah Ye Zifeng. Hah, bagaimana jika kamu menghilang lagi, maka aku akan menyesalinya seumur hidupku. Saya tidak tahu siapa nama Anda, kata Zhuo Yangqing tanpa sadar. Ye Mo mengerutkan kening, aku sedang sibuk sekarang, apakah kamu akan mengikutiku? Zhuo Yangqing dengan ketakutan menatap Ye Mo. Dia takut Ye Mo akan pergi begitu saja, dan dia tidak akan pernah menemukannya lagi. Melihat Ye Mo hendak berbalik dan pergi, dia dengan cepat berkata sekali lagi, bukankah kamu bilang kamu baru saja tiba di Beijing? Saya kenal tempat itu, jadi saya bisa membawa Anda kemanapun Anda ingin pergi. Kemudian, Zhuo Yangqing sepertinya merasa ini adalah ide yang bagus dan berkata, ya, saya akan menjadi pemandu Anda. Ye Mo berpikir bahwa dia memang tidak mengenal Beijing dan bahkan tidak tahu di mana keluarga Ye berada. Saran Zhuo Yangqing bagus. Memikirkan hal ini, Ye Mo mengangguk dan berkata, oke, apakah kamu tahu cara menuju ke keluarga Ye? Saya mencari Ye Zifeng. Jika Anda tidak mengetahuinya, jangan khawatir. Ye Zifeng, saya pernah mendengar tentang dia, tapi saya hanya tahu di mana saudara perempuannya berada, Zhuo Yangqing segera berkata. Adik Ye Zifeng, bukankah dia Ye Ling? Dia juga saudara perempuannya. Meskipun sikapnya terhadapnya buruk, namun Wang Ying membantunya karena dia. Jika dia bisa menemukan Ye Ling, dia bisa melihat Ye Zifeng. Meskipun Ye Mo tidak tahu alasan pasti dia diusir dari keluarga Ye, jika dia bisa dijebak, Ye Zifeng juga bisa. Jika Ye Zifeng membutuhkan bantuannya, dia bisa membawanya ke Luo Chang dan belajar kedokteran bersamanya. Kamu kenal Ye Ling? Ye Mo dengan santai bertanya. Zhuo Yangqing segera berkata, kamu tahu namanya, jadi itu berarti kamu benar-benar mengenalnya. Ye Ling adalah ratu sekolah di universitas kita. Tentu saja aku mengenalnya. Dia tidak mengatakan bahwa dia adalah salah satu ratu sekolah dan berperingkat lebih tinggi.
Ye Mo mengangguk. Oke, kalau begitu bawa aku ke kampusmu dan temukan Ye Ling. Ye Mo berpikir jika bisa menemukan Ye Ling, dia bisa menemukan Ye Zifeng. Zuo Yangqing tidak keberatan dan berkata, oke, ayo pergi. Aku akan membawamu menemuinya. Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Aku Ye Mo. Setelah Ye Mo mengatakan itu, dia menyadari Zuo Yangqing menatapnya untuk waktu yang lama, dan kemudian dia melihat bagian bawah Ye Mo. Ye Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dan merasa tidak bisa berkata-kata. Kesan lucu dan polos Zuo Yanqing di benaknya hilang. Gadis-gadis zaman sekarang sangat berani. Jelas, Zuo Yangqing juga mendengar nama Ye Mo dan tahu bahwa dia impoten, tapi mungkin tidak ada yang tahu bahwa sejak Ye Mo kembali dari gurun, dia tidak lagi impoten. Meridiannya dibersihkan segera setelah dia mencapai tahap 3. Sekarang, dia kuat seperti biasanya. Zuo Yangqing sepertinya menyadari ketidaksopanannya dan dengan cepat mendongak dengan wajah memerah. Maaf, kakak Ye, aku bersikap tidak sopan. Zuo Yanqing menyadari setelah penjelasannya bahwa dia seharusnya tidak menjelaskan apapun. Ye Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bicara omong kosong ini, cepat bawa aku ke Ye Ling. Universitas Hua tidak jauh dari tempat tinggal Zuo Aiguo dan hanya berjarak beberapa menit berjalan kaki. Meskipun Zuo Yangqing tampak tenang ketika dia berjalan dengan Ye Mo, dia sama sekali tidak tenang di dalam. Hampir semua orang tahu tentang Ye Mo di Beijing. Bahkan warga biasa pun mendengar tentang Ye Mo. Karena alasan dan kesadaran bahwa dia bukan darah keluarga Ye, dia diusir dari keluarga Ye dan menjadi bahan tertawaan orang-orang untuk sementara waktu. Bahkan Zuo Yangqing dan teman sekamarnya sering membicarakannya. Meskipun dia tidak mengatakannya, teman-teman asramanya sering membicarakannya. Setiap kali dia mendengarnya, dia ingin tertawa, tetapi dia menyadari bahwa orang yang ingin dia temukan adalah Ye Mo dan hampir tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Pada saat ini, dia hampir mengira dia sedang mencari orang yang salah dan tanpa sadar melihat selangkangan Ye Mo. Untungnya, Ye Mo tidak keberatan tapi dia langsung merasa itu tidak benar. Ye Mo ini tidak memiliki kemiripan dengan Ye Mo dalam cerita. Ye Mo di depannya tidak hanya memiliki mata yang jernih, sikapnya juga murah hati dan sangat tenang. Ciri-ciri wajahnya terlihat jelas. Dia tidak seperti cerita-cerita itu. Dengan keterampilan medisnya, dia hampir menjadi pria sempurna. Dia hanya meminta uang terlalu banyak, dan ini adalah satu-satunya bagian yang serupa. Bagaimanapun, Zuo Yangqing berasal dari keluarga besar dan langsung memikirkan kompetisi keluarga. Tampaknya semua cerita itu palsu. Alasan utamanya adalah untuk mengusir Ye Mo dari keluarga Ye. Memikirkan hal ini, Zuo Yangqing tiba-tiba menyadari dan hampir melihat selangkangan Ye Mo lagi, tapi untungnya dia menahan keinginan itu. Itu harusnya kompetisi keluarga. Ye Mo adalah kambing kurban yang diusir dari keluarga Ye karena kompetisi. Tampaknya setiap keluarga besar sama saja. Saudaraku Ye, kamu masih belum makan. Ada kantin di sekolah kami tempat kamu bisa memasak. Aku akan memasak beberapa hidangan dan kita bisa makan bersama. Ye Mo melihat ke pintu universitas. Memang benar dia belum makan. Tepat ketika dia ingin menyetujuinya, sebuah suara memanggil di hadapannya. Yang Qing, aku akan meneleponmu, kamu sebenarnya datang ke universitas, siapa dia? Pemilik suara itu melihat Ye Mo di samping. Ini adalah pria jangkung dan tampan, tapi dia menatap Ye Mo dengan mata waspada seolah-olah merasa Ye Mo adalah ancaman. Zuo Yangqing memandang dengan canggung ke arah Ye Mo di samping dan berbalik untuk berkata, Qin Sun, apa yang kamu inginkan? Qin Sun sepertinya lupa apa yang akan dia katakan dan menatap mereka dengan kaget. Mendengar kata-kata Zuo Yangqing, dia bereaksi dan langsung berkata, Yang Qing, kamu masih belum mengatakan siapa dia. Wajah Zuo Yangqing memerah dan menjawab, Qin Sun, menurutmu siapa dirimu di mataku? Mengapa aku harus melaporkan kepadamu tentang temanku? Kamu adalah pacarku. Qin Sun tidak pernah mengira Zuo Yangqing akan berbicara dengannya sedemikian rupa dan tanpa sadar berkata. Kamu, Qin Sun, kapan aku bilang aku pacarmu? Di mana kamu mendengar itu? Zuo Yangqing sepertinya marah dengan kata-katanya. Qin Sun mengejarnya dengan ganas akhir-akhir ini. Dia juga memiliki kesan yang baik terhadapnya, tetapi meskipun dia tertarik, dia tidak pernah setuju untuk menjadi pacarnya. Meskipun dia tahu jika ini terus berlanjut, mungkin suatu hari nanti, dia akan menjadi pacarnya. Tapi sekarang setelah dia mengatakannya, dia sangat marah. Qin Sun sepertinya tidak menyangka Zuo Yangqing akan mengatakan ini. Meskipun mereka belum mengalami perkembangan yang solid, dia jarang menolak ketika dia mengajaknya makan atau jalan-jalan. Sekarang, dia membawa seorang pria ke sekolah dan berbicara dengannya dengan nada seperti ini. Qin Sun sangat sensitif terhadap hal ini, dan wajahnya langsung memerah. Melihat Qin Sun yang bertingkah seperti ayam jantan yang marah, Zuo Yangqing menghela nafas dan kehilangan kesan baik padanya. Zuo Yangqing, kamu, lalu kenapa kamu tidak menolak setiap kali aku mengajakmu kencan? Dan, kata-kata Qin Sun menarik perhatian siswa lainnya. Wajah Zuo Yangqing menjadi bingung. Dia tidak mengira Qin Sun adalah orang yang begitu terburu nafsu. Melihat semakin banyak orang yang menyaksikan, Zuo Yangqing berkata dengan nada meminta maaf kepada Ye Mo, Saudara Ye, tunggu saya sebentar, saya akan menangani masalah ini. Dia tidak menunggu jawaban Ye Mo dan berkata kepada Qin Sun, ikut aku. Ye Mo tersenyum, dia menemukan bahwa sebagian besar siswa menghabiskan waktu mereka untuk hal ini. Dia memikirkan dirinya sendiri. Usianya hampir sama dengannya, tetapi dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi. Mungkin pengejaran yang berbeda akan menghasilkan pandangan hidup yang berbeda. Dia tidak memiliki pengejaran yang sama dengan mereka. Dia memikirkan tentang pengejarannya dan berpikir bahwa mungkin dialah satu-satunya yang melakukan pengejaran ini di dunia ini. Saat ini, Ye Mo merasa kesepian. Zuo Yangqing dengan cemas melihat kembali ke arah Ye Mo dan menemukan bahwa Ye Mo masih menunggunya di sana. Kemudian, dia menghela nafas lega tetapi dia segera merasakan perasaan yang sangat kesepian dan bosan dari Ye Mo yang membuatnya kehilangan dirinya sejenak. Melihat Zuo Yangqing masih menoleh ke belakang setelah pergi bersamanya, wajah Qin Sun menjadi lebih buruk. Meskipun Ye Mo sangat terkenal di Beijing, tidak ada yang bisa mengenalinya berdiri di depan pintu universitas.
Seorang gadis sepatu hak tinggi berjalan dari kampus menuju sebuah Porsche yang diparkir di luar gerbang. Saat dia berjalan ke sana, seorang pria muda turun dan membantunya membuka pintu. Saat gadis itu masuk ke dalam mobil, Ye Mo merasa gadis ini familiar. Mobil yang menjemput Ye Ling hari ini berubah lagi, sungguh menyenangkan menjadi kaya, sebuah suara terdengar di samping Ye Mo dan Ye Mo segera menyadari bahwa gadis ini adalah Ye Ling. Saat ini, Porsche sudah mulai. Ye Mo mengikutinya tanpa ragu-ragu. Porsche itu tidak pergi jauh dan berhenti di sebuah pusat hiburan 10 menit kemudian. Ye Mo mengerutkan kening, mengapa Ye Ling datang ke sana? Meskipun Ye Mo tidak terlalu menyukai Ye Ling masih memiliki hubungan darah dengannya dan dia merasa tidak nyaman melihatnya datang ke sini. Dia merasa gadis yang pergi ke tempat seperti ini tidak mengenal cinta diri. Ye Mo mengikuti tetapi melihat orang-orang membutuhkan kartu VIP di depan pintu. Ye Mo tahu dia tidak memiliki ini. Melihat Ye Ling menghilang di tangga, Ye Mo menggunakan tembus pandang dan masuk ke dalam. Ye Ling dan dua pria masuk ke kamar 409 dan pintunya segera ditutup. Ye Mo tidak masuk dan hanya mengikuti indera rohnya. Sudah ada dua pria di dalam. Melihat Ye Ling masuk, pria di tengah melemparkan rokoknya ke asbak dan tersenyum, "Mes. Kamu benar-benar cantik." Ye Ling duduk dan menatap pria yang berbicara itu. Setelah beberapa saat dia berbicara, "Bicaralah, apa yang kamu inginkan kali ini?" Pria itu menyalakan sebatang rokok lagi dan berkata perlahan, "Pertama, tinggallah bersamaku suatu malam, dan tentu saja, kamu juga harus tinggal bersama saudara Cheng suatu malam. Kedua, ada kalung giok di rumahmu, aku ingin." Sebelum pria itu selesai berbicara, Ye Ling berdiri dan berkata, "Teruslah bermimpi." Dan dia berbalik untuk pergi. Pria itu tidak menghentikannya saat melihatnya berdiri hendak pergi dan hanya berkata, "Kau tahu bahwa keluarga Ye berharap kedua saudaramu mati. Apakah menurutmu ada gunanya kembali untuk memberitahu keluargamu? Aku, Guluo, orang yang kredibel dalam bisnisku. Aku akan memberitahumu bahwa jika bukan karena aku, maka Ye Mo pasti sudah terbunuh sejak lama. Jika kau tidak setuju dengan syaratku, maka Ye Zifeng juga akan terbunuh. Oh mungkin tidak terbunuh, tetapi konsekuensinya, aku yakin kau akan mengerti." "Omong kosong, meskipun aku mati, aku tidak akan menyetujui persyaratanmu." Wajah Ye Ling tampak buruk. Asteris tepuk-tepuk, oke, lumayan. Aku suka sedikit dingin sepertimu. Ye Mo, bajingan itu, membunuh orang-orang dari keluarga Song, jadi aku akan membuat adik perempuannya membayar di bawah selangkanganku, haha. Tuan Muda Cheng, kamu di sini. Guluo melihat pemuda yang bertepuk tangan dan segera berdiri seolah tidak menyangka dia akan tiba-tiba muncul. "Song Sao Cheng, itu kamu." Ye Ling melihat orang yang baru saja masuk adalah Song Sao Cheng dan terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Guluo yang dia minta bantuan ada hubungannya dengan keluarga Song. Namun segera, Ye Ling dengan cepat bereaksi dan menatap Guluo dengan kebencian. "Guluo, kamu kenal Ye Lu, bagaimana kabarmu pria keluarga Song? Kamu menipu aku dan Ye Lu." Guluo tertawa dan berkata, "Ye Lu, kamu melebih-lebihkan dia. Apakah dia layak untuk aku selingkuh? Dia cepat menyedotku. Biar ku beritahu padamu, aku selalu menjadi anak buah Tuan Muda Chen." Ye Lu, tentu saja, mengetahuinya. "Ye Mo, sampah tak berguna itu, tidak layak untuk kita bunuh. Tapi tentu saja, saat aku hendak bergerak, dia sudah lari, jika tidak, apakah kamu masih mengira masih akan ada Ye Mo di dunia ini? Kamu mengambil begitu banyak uangku dan membuatku melakukan banyak hal untuk kalian. Beraninya kamu berbohong padaku. Guluo, kamu binatang." Wajah Ye Ling pucat karena marah. Saat ini, dia menyadari betapa tidak dewasanya dia. Dia awalnya ingin menyelamatkan nyawa kedua saudara laki-lakinya secara rahasia, tetapi tidak menyangka akan terjadi kemajuan seperti ini. Terlebih lagi, dia berpura-pura hubungannya dengan kedua saudara laki-lakinya sangat buruk bahkan sampai tidak berbicara dengan mereka. Dia takut paman besarnya dan paman keempatnya akan mengetahui bahwa dia memihak kedua saudara laki-lakinya, sehingga dia tidak bisa lagi memasuki rumah keluarga Ye. Jika dia tidak bisa, maka ketiga saudara laki-laki dan perempuan itu akan menjadi orang yang tidak relevan dan menghilang di keluarga Ye. Dia bahkan tidak pernah berani membicarakan tentang Ye Mo di depan kakeknya atau bahkan membantunya mengatakan apapun karena dia mengerti bahwa meskipun kakeknya menyukainya, itu karena dia menyukai ayahnya. Tapi kakek paling benci jika wanita membicarakan masalah keluarga. Saat itu, ibu keduanya terpaksa berbisnis di tempat yang jauh oleh kakeknya karena terlibat urusan paman keduanya. Ia bahkan harus mengganti nama belakangnya menjadi nama belakang neneknya. Sejak saat itu, tidak ada wanita di keluarga Ye yang berani membicarakan masalah keluarga. Sekalipun mereka melakukannya, mereka tidak berani memberitahu kakek. Faktanya, dia tidak tahu bahwa atas izin kakeknya, kakaknya Ye Zifeng dapat berpartisipasi dalam pertemuan keluarga. Guluo diperkenalkan padanya oleh Ye Lu. Ye Lu adalah bagian dari keluarga Ye, dan Ye Ling berpikir dia tidak akan menyakitinya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Lu tidak hanya menyakitinya tetapi juga berani menyakiti keluarga Ye. Dia tidak tahu mengapa Ye Lu melakukan ini. Apakah dia tidak takut dengan hukum keluarga? Memikirkan tentang hukum keluarga, Ye Ling menggigil. Dia jelas bahwa hal-hal yang dia lakukan tidak lebih ringan dari apa yang dilakukan Ye Lu, mungkin bahkan lebih buruk. Hanya dia yang mencuri bola naga Feng Shui saja akan menyebabkan dia turun ke neraka jika kakeknya mengetahuinya. Ye Lu pasti sama dengannya, dia punya barang-barang yang bisa dikirim ke Song Sao Chen melalui pos hitam. Namun, dia bersedia. Dia tidak tahu apakah Ye Lu juga sama. "Ya, kamu mengumpulkan begitu banyak hal tentang keluarga Ye dan memberitahuku, kamu bahkan mencuri dua bola naga Feng Shui dan memberikannya kepadaku. Keluarga Song seharusnya berterima kasih. Namun, lelaki tua itu sangat mempercayaimu. Bahkan Ye Lu tidak bisa memasuki rumah utama, tapi kamu bisa masuk," kata Song Sao Chen sinis. Melihat wajah pucat Ye Ling, Song Sao Chen berkata perlahan, "Jika kau bisa membawakanku budak giok di antara bola naga Feng Shui dan tinggal bersamaku satu malam, maka aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan tidak akan melukai jari Ye Zifeng. Jika kau tidak setuju, maka kita punya begitu banyak saudara di sini. Kurasa kau tidak bisa menanggung semuanya sendiri, hehehe."
Tentu saja, meskipun Anda melayani kami, Anda mencuri bola naga Feng Shui secara tidak sengaja akan sampai ke telinga Ye Beirong. Ye Ling gemetar karena marah. Dia hanya tahu betapa bodohnya dia sekarang. Semakin dia khawatir, semakin dia tidak mengerti. Dia membayar mahal agar Guluo diam-diam melindungi Ye Mo dan Ye Zifeng, dan bahkan mencari berita tentang keluarga Song yang mencoba berurusan dengan Ye Mo. Sekarang, semuanya tampak seperti lelucon besar. Akan sangat beruntung jika mereka tidak menyakiti apalagi melindungi mereka. Setelah mengalami hal-hal ini, Ye Ling mengerti banyak, tapi dia tahu dia terlambat mengerti. Biarkan aku pergi dan aku akan mencuri Buddha Giok. Ye Ling memulihkan ketenangannya. Meski tubuhnya masih gemetar, setidaknya dia sudah tenang di permukaan. Hahaha, Song Shaochen tertawa histeris. Apakah menurutmu aku memiliki IQ yang sama denganmu? Tentu saja aku akan membiarkanmu pergi, tapi kita harus menyelesaikan urusan kita terlebih dahulu dan menyelesaikan rekamannya. Saya yakin Anda bisa pergi kalau begitu. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan menyentuh Ye Mo itu. Kami hanya akan menyentuh Ye Zifeng itu. Jika kamu bekerja sama, mungkin kami bahkan tidak akan menyentuh Ye Zifeng. Buka bajunya. Song Shaochen paling takut ketika orang lain mengatakan Ye Mo bisa membunuhnya. Banyak orang tahu Song Xiaowen mati di tangan Ye Mo dan begitu pula Song Shaotan. Ditambah lagi, pertemuan keluarga hari ini dan perintah pemimpin mengatakan tidak ada yang boleh menemukan masalah dengan Ye Mo. Meskipun Song Shaochen tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa jika Ye Mo benar-benar membunuhnya, dia akan mati sia-sia. Kehidupannya di keluarga Song bahkan tidak bernilai 1% dari Song Shaotan, apalagi Song Xiaowen. Pemimpinnya bisa melepaskan Ye Mo setelah dia membunuh mereka, apalagi dia, Song Shaochen. Siapa yang berani merobek bajunya? Suara dingin tiba-tiba bergema di ruangan itu. Orang-orang di ruangan itu bahkan tidak melihat bagaimana pintunya tidak terkunci. Yang pertama bereaksi bukanlah Song Shaochen dan anak buahnya, melainkan Ye Ling. Ye Ling melihat pemuda itu berdiri di depan pintu dan terkejut. Meskipun Ye Mo banyak berubah, dia masih mengenalinya setelah beberapa saat. Ye Mo, Ye Ling berkata dengan lembut karena terkejut. Ye Mo mengangguk. Kamu Ling, itu sulit bagimu. Anda benar, jika saya bisa membunuh Song Xiaowen, saya sebut juga membunuh Song Shaochen. Oh, kamu mungkin tidak tahu kalau aku juga membunuh Song Shaotan. Kamu benar-benar Ye Mo. Dalam kesan Ye Ling, Ye Mo adalah generasi kedua kaya yang tidak berguna dan sangat sok. Alasan dia bisa memperlakukan Ye Mo sama seperti Ye Zifeng adalah karena perkataan ayahnya sebelum dia meninggal. Dia masih mengingatnya sampai sekarang, Ling Ye Mo tidak diterima, dan dia sendiri tidak suka belajar. Anda dan Zifeng harus menjaganya. Jangan biarkan dia diintimidasi. Aku bersalah padanya dan ibunya, jangan biarkan aku mati dalam kerusuhan. Ye Ling ingat dia menangis saat menyetujui kata-kata ayahnya. Kemudian, ayahnya perlahan menutup matanya. Tapi karena Ye Mo ini, dia sangat menderita. Setelah ayahnya meninggal, dia menghabiskan banyak uang. Itu semua uang yang dia simpan dalam kesulitan untuknya. Alasan dia masih bisa tinggal di Universitas Ninghai adalah karena banyaknya orang yang dia mohon. Bahkan ketika dia diusir dari keluarga Ye, paman besar Ye Ling masih akan menyerangnya. Karena itu, dia sengaja mendekat ke sisi paman besarnya sambil sengaja menjauhkan Ye Mo dan Ye Zifeng. Ye Mo tidak dekat dengannya sejak awal, tapi dia sengaja menjauhkan diri dari Ye Zifeng. Hal itu dilakukan agar ketika paman besarnya menyerang mereka, dia bisa ragu-ragu atau mungkin membiarkan dia mendapat kabar. Bukan hanya ini, dia juga menyukai Ye Lu dan mengenal gangster bawah tanah Guluo melalui dia. Guluo berkata dia juga punya koneksi di Ninghai jadi dia membayar uang kepada Guluo untuk melindungi Ye Mo karena dia takut paman besarnya dan paman keempat masih akan menyerang Ye Mo. Meskipun dia tidak tahu apa-apa, namun dia mendengar bahwa ada suatu kejadian ketika kakeknya mabuk dan berkata di atas meja bahwa ayahnya akan menjadi pemimpin keluarga berikutnya dan siap memberikan kepemilikan aset kepada ayah. Kemudian, kesehatan ayahnya semakin memburuk, dan kakeknya tidak lagi menyebutkannya. Ye Ling bahkan curiga bahwa kematian ayahnya ada hubungannya dengan paman besarnya, namun dia tidak berani mengatakannya dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi kedua saudara laki-lakinya. Dia berusaha untuk tidak mengambil uang dari keluarga, dan lebih dari sekali mengingatkan kakaknya untuk tidak mengambil uang dari keluarga untuk menghindari niat membunuh paman besarnya. Dan ketika dia melihat Ye Mo hari ini, dia ingin menangis. Dia merasa dirugikan. Ye Zifeng dan Ye Mo keduanya adalah kakak laki-lakinya. Tapi dia, sebagai yang termuda di antara mereka semua, harus melakukan hal ini. Dan Ye Mo bahkan menjalani kehidupan di mana tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di belakang semua orang. Saya Ye Mo. Melihat mata Ye Ling merah, Ye Mo hanya memberitahu Ye Ling bahwa dia adalah Ye Mo dan tidak berbicara. Dia hanya menatap Song Shaochen dengan dingin. Kamu adalah Ye Mo, Song Shaochen mengucapkan kata demi kata. Guluo sudah berdiri di samping Song Shaochen. Jika orang lain tiba-tiba memasuki ruangan, mereka pasti sudah naik dan menghajarnya. Namun, mereka juga telah mendengar tentang Ye Mo. Dikatakan bahwa bahkan Hu Qiyu pun mati di tangannya. Selain itu, Guluo tidak buruk, tapi dia jauh berbeda dari Hu Qiyu. Kedua pria di samping Guluo ingin menculik Ye Ling. Ye Ling masih menatap Ye Mo seolah tidak percaya dengan perubahan Ye Mo. Ye Mo di depannya ini terlalu berbeda dari Ye Mo dalam ingatannya. Ye Mo dalam ingatannya hanya akan membuatnya merasa kesal dan jijik. Dia tidak ingin melihatnya sama sekali. Tapi Ye Mo di depannya menunjukkan kepercayaan diri yang besar. Hanya berdiri di sana membuat orang merasa seolah dialah satu-satunya orang di ruangan itu yang bisa memutuskan sesuatu. Terlebih lagi, begitu Ye Mo datang, Song Shaochen langsung terdiam. Wajahnya bahkan menunjukkan ekspresi khawatir. Ye Ling tiba-tiba merasakan rasa aman yang kuat. Seolah-olah hanya Ye Mo yang seperti ini yang merupakan kakak laki-lakinya yang sebenarnya. Dia tanpa sadar ingin berjalan menuju Ye Mo ketika dua angin dingin bertiup melewati wajahnya. Ye Ling tanpa sadar menoleh ke belakang dan kedua pria di belakangnya terjatuh. Dia pikir keberaniannya cukup berani sebelumnya, tapi sekarang dia melihat dua pria jatuh di depannya dengan darah merembes dari dahi mereka, dia ingin berteriak dan berlari ke pelukan Ye Mo tanpa berpikir.
Ye Mo menepuk-nepuk Ye Ling yang gemetar dan menghela nafas, hidup sangat sulit baginya. Dia benar-benar takut tetapi masih mengertakkan gigi dan menghadapi orang-orang seperti Gu Luo. Faktanya, apapun kesepakatan yang dia buat, dia tidak bisa lepas dari kematiannya. Bahkan jika Gu Luo bukan laki-laki Song Shaochen, dia tetap akan membunuh Ye Ling pada akhirnya untuk tutup mulut dan mencegah balas dendam dari keluarga Ye. Selain dari pihak Gu Luo, Ye Ling masih akan mati jika keluarga Ye tahu apa yang dilakukan Ye Ling. Ye Mo, aku tahu kamu benar-benar kuat, jika kamu membiarkanku pergi, aku bersedia mengembalikan bola naga dan hal-hal lainnya. Song Shaochen sepertinya mengingatkan dirinya sendiri bahwa Ye Mo tidak berani membunuhnya sekarang, dan dia harus tetap tenang. Tapi ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, dia sudah gemetar.